Saat itu, kepala naga perlahan muncul di permukaan air. Kemudian, tubuhnya yang besar tampak di hadapan si kanibal. Naga raksasa itu melilit tubuh pria itu, lalu tiba-tiba menerjang masuk ke dalam tubuh pria itu. Seberkas cahaya putih menyilaukan, kemudian terbang melayang di angkasa, berangsur-angsur menghilang dari pandangan. Seketika itu juga, pria yang tadinya seorang manusia berubah menjadi dewa naga. Di kota ini dia menyembunyikan identitasnya dan menjadi kurir makanan. Saat itu, dari kejauhan datang dua barisan mobil mewah. Yang turun dari mobil itu adalah Zhu Kue, penjaga kota. Katakan pada Ning Bei, kami berharap dia bisa kembali ke Istana Naga dengan membawa perintah Raja Naga. Kemudian, Direktur Pelaksana Heng Seng Group, Xiang Rong, memberikan Ning Bei kartu hitam eksklusif. Selamat datang kembali Tuan Dewa ke Istana Naga. Ning Bei terlebih dahulu menyuruh keduanya bangun, lalu menerima barang-barang mereka, dan sembarangan meletakkannya ke dalam kotak makanan. Kami mengadakan pesta Ling Xiao untukmu, untuk merayakan kembalimu, dan secara terbuka mengumumkan identitas Tuan Muda Nie dari keluarga Ning di Jingzhou, Dewa Agung Istana Naga Terukur. Grup Heng Seng telah menyiapkan kontrak pesanan senilai ratusan miliar, yang akan diberikan pada istri Dewa Agung di acara pertukaran bakat di Changzhou. Mereka juga berhasil menciptakan sensasi, dan para tokoh berpengaruh di Changzhou akan datang ke lokasi. Ning Bei mengatakan, pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan reputasi Lin, dan membuat Lin berdiri kokoh di Changzhou. Ya, terima kasih, mulai sekarang, semua milikku adalah milikmu. Di sisi lain, di dalam Yongxing Group, sekretaris memberitahu M. Yuan Qiu, keluarga Jingzhou dengan cepat mengerahkan 800 orang untuk memberi penghiburan, mempersiapkan untuk menyusup ke Changzhou dan menghancurkan Black Dragon Guild. Namun mereka justru dihapus lebih awal oleh seseorang. Kemudian mengambil foto Ming Bei. M. Yuan Qiu menyatakan akan menggunakan segala cara. Sebelum besok pagi, harus mengetahui semua informasi tentang dia. Kenapa kamu mencari orang itu? Ning Bei di sini mengantarkan makanan ke depan pintu. Saat membuka pintu, dia sedikit terkejut. Ternyata itu istrinya, Lin Xian. Ning Bei baru saja ingin bertanya bagaimana dia bisa ada di sini. Tapi seorang pria muncul di dalam ruangan. Pasti kamu suaminya Xian, kan? Xian berbohong pada Ning Bei, mengaku sedang rapat di kantor. Padahal dia datang untuk menemui Chen Feiyu. Ning Bei benar-benar sangat marah. Chen Feiyu sama sekali tidak peduli. Dia hanya mengatakan bahwa di sini dia hanya melakukan pertemuan bisnis sederhana dengan Xian. Sama sekali menganggap Ning Bei seperti orang bodoh. Tolong diam. Xian marah dan menyuruh Ning Bei diam. Dia hanya di sini untuk mendiskusikan sebuah kerjasama yang sangat penting dengan dia. Ning Bei bukan orang bodoh. Kerjasama penting kok bisa seperti ini? Masih di klub pribadi, dia bahkan memesan sebotol minuman mahal sebagai pelengkap. Sebelah Xian malah merasa tindakannya tidak salah. Dia malah menyalahkan Ning Bei. Ini hanya akan membuatnya berpikir bahwa pemikiran Ning Bei sangat kotor dan menjijikan. Di tengah malam, siapa yang tidak akan berpikir terlalu banyak tentang pria dan wanita yang terpisah? Tujuan sebelah Xian datang ke sini adalah untuk segera menarik perhatian orang penting di Heng Seng Group. Selama dia bisa mendapatkan perhatian dari orang penting itu, kelompok sementara miliknya sendiri bisa langsung mencapai puncak. Sebelah Xian, pulanglah denganku. Ning Bei sekarang benar-benar mampu membantu sebelah Xian bertemu dengan orang penting itu. Tapi sebelah Xian sama sekali tidak percaya. Dia masih terpaku pada anggapan bahwa Ning Bei hanya pengantar makanan. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi itu. Apalagi membicarakan soal membantu dirinya sendiri. Itu benar-benar lelucon. Setelah mengatakan itu, Ning Bei hendak menarik tangan sebelah Xian untuk pergi. Tapi langsung dilepas oleh sebelah Xian. Ning Bei tidak percaya apa yang dilihatnya. Sama sekali tidak mengerti apa-apa. Sebelah Xian tidak mengharapkan Ning Wei dapat membantunya dalam karir. Tapi tidak ingin Ning Wei menjadi beban yang menghambatnya. Saat berbalik pergi, Ning Wei menghentikannya. Hari ini adalah hari jadi pernikahan mereka yang kelima. Apakah hari seperti ini tidak lebih penting daripada orang yang belum pernah kamu temui? Kau tidak pantas untuk orang penting itu. Sudahlah, orang itu. Yang penting tahu diri. Orang penting itu adalah legenda Daxia. Kekayaannya melimpah ruah. Kekuasaan bisa menindas orang. Tinggi dan jauh di atas. Lalu kamu ini siapa? Apa sebenarnya dirimu? Hanya bergantung pada saham perasaan murah dan pekerjaan yang mudah itu saja. Aku akan kembali setelah selesai bicara dengan Fei Ye. Jangan mengganggu di sini. Li Jie, aku tidak menyangka di hari jadi pernikahannya kau akan menolakku. Bukankah kau ingin bertemu orang penting itu? Aku memberimu kesempatan ini. Astaga, kenapa grup Heng Seng menawarkan harga jual yang rendah? Mereka ingin menghancurkan pesanan tetangga kita. Apakah kalian tahu siapa pengendali sebenarnya dari grup Heng Seng? Siapa? Dia adalah Tuan Muda Ning dari keluarga Ning di Jingzhou yang tak tertandingi. Jangan-jangan Tuan Muda Ning yang mengendarai Xian. Hampir pasti benar. Lagi pula, Xian dari keluarga kita adalah wanita tercantik di Changzhou. Kalau saja dia nggak diperlakukan seperti sampah oleh penjahat Ming. Siapa tahu berapa banyak pria tampan yang mengejarnya. Ibu, patlah suruh kakakku cerai dengan sampah itu. Kalau Pangeran Yi jadi suami kakakku, keluarga Lin kami pasti akan sukses besar. Di Changzhou, kami pasti akan menjadi keluarga terhormat yang nomor satu. Paham. Kali ini seperti batu di dalam lubang jamban, bau dan merah. Selama 5 tahun ini, dia cuma makan dan minum gratis di rumah kita. Sekarang dia masih keras kepala nggak mau cerai sama Xian. Kali ini, biar dia pergi juga nggak apa-apa. Saya punya cara untuk membuat Ning Bei dan Kak Xian cerai. Kak, suami, aku merasa sangat tidak enak. Ekspresi, ada apa denganmu? Dadaku terasa sesak. Bisa tolong periksa? Kakak ipar, aku tahu dalam 5 tahun ini, Xian selalu bersikap dingin padamu. Bahkan dia tidak membiarkanmu mendekatinya. Bagaimana kalau saya yang melayani Anda nanti? Baiklah, banyak sekali. Kakak ipar, kamu masih saja begitu. Tolong
Tolong, ya Tuhan. Kenapa? Tuhan, kamu tanya apa yang sedang kamu lakukan? Tolong, Ibu, kalau bukan karena kalian baru saja kembali, mungkin kebahagiaan saya sudah hilang. Kau ini binatang. Istri adikmu sendiri pun kau tidak lepaskan. Tapi aku difitnah, kau percaya? Aku tadinya masih sedikit merasa kasihan padamu. Mengira kau orang yang jujur dan pekerja keras. Kau benar-benar mengecewakanku. Itu hanya katanya saja. Kenapa kau percaya dia? Tidak percaya padaku? Bukankah Yating akan selalu mengingat kejujurannya? Aku memfitnahmu. Tapi dia melakukan perbuatan bejat itu, tapi tidak berani mengakuinya. Kemampuan seorang pria. Kau terus-menerus mengatakan ini adalah tanggung jawabku. Tapi kau bahkan tidak bertanya alasannya. Kali ini siapa? Aku begitu tidak berharga di hatimu. Bukankah begitu? Zheng Wuzi dari keluarga Lin. Dari kemiskinan dan jalan buntu. Menjadi pelayan anak-anak keluarga kaya. Seluruh keluarga Lin semakin makmur. Tapi hanya dirimu yang tetap tidak berarti. Tidak ada kemajuan sama sekali. Itu benar-benar tidak ada usaha sama sekali. Apakah kamu tahu? Tanpa aku, bagaimana mungkin kita bisa mencapai posisi seperti sekarang? Apa yang kamu lakukan asal-asalan? Kamu sudah korup selama bertahun-tahun di bawah jembatan? Apa yang sudah kamu lakukan sedikit pun untuk keluarga Lin kami? Sungguh sok memuji diri sendiri. Keberhasilan keluarga Lin saat ini semua berkat perjuangan keras yang dilakukan oleh 11 Yan. Apa hubungannya denganmu? Mungkin kamu bahkan belum tahu, kan? Besok, grup Heng akan memberikan aset senilai miliaran kepada kakakku. Nanti, kakakku akan menjadi CEO cantik dengan nilai kekayaan miliaran. Mungkin saja, dia bahkan bisa masuk dalam daftar orang kaya Forbes. Lalu, kamu, hei, kau ini siapa sih? Kau cuma pengantar makanan sampah. Ini barang tetangga saya. Kusarankan beberapa orang sebaiknya jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Lalu, apakah kalian tahu bahwa ratusan miliar pil emas dan istana giok ini ditakdirkan untuk kalian selamanya? Ratusan miliar pil emas ini adalah hadiah takdir dan bawahan saya untuk keberhasilan kalian. Lihat saja betapa sombongnya kau. Kenapa kau tidak bilang kalau Hang Seng, konglomerat nomor 1 dunia, itu perusahaan keluargamu? Benar, Hang Seng Group memang memiliki cara dan kemampuan. Industri pertukaran bakat ini, yang kuinginkan adalah Hang Seng yang membantumu naik pangkat. Untukmu, keluarga Lin, membantumu menjadi pemain bisnis terpanas di Changsou ini. Tidak kusangka kau ternyata orang yang seenaknya dan tidak tahu malu. Lin Mei, kita bercerai saja. Bercerai? Benar. Tanda tangani lalu pergi dari keluarga Lin. Ternyata kau sudah siap sejak lama. Kita sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Dari segi kesadaran dan pemahaman, kita bahkan tidak berada di level yang sama. Sekarang bahkan komunikasi dasar pun menjadi masalah. Jangan bicara dengan begitu muluk-muluk. Tidak lebih dari kau sekarang sukses besar. Tidak mengindahkan aku, suamimu yang dulu susah payah bersamamu. Siapa? Tadi Tuan Chen itu? Sejak awal sampai sekarang, aku belum pernah menghukum siapapun. Hari ini tidak akan, dan besok juga tidak akan. Pembagian ini karena ketidakmampuanmu. Bagaimana menurutmu? Apakah orang lain akan? Nantinya akan terlihat dengan sendirinya. Tapi kalian ingatlah, 5 tahun ini, semua yang telah kuberikan kepada kalian, bisa kuambil kembali kapan saja. Mulai sekarang, kalian harus hidup sendiri. Tujuan kalian telah tercapai. Tapi kalian sama sekali tidak bisa membayangkan apa yang telah kalian kehilangan. Hahaha, putriku, apakah Tuan Ning telah memperlakukanmu dengan tidak adil? Dan dia bahkan menyuruh orang untuk memberiku ini. Hahaha, putriku sayang, ini adalah kartu kamar dari Hotel Xingyue yang paling mewah di Changsou. Harus pastikan dia jatuh ke tangan kita. Iya, masakannya, Tuan Ning jauh lebih baik daripada Ning Bei, ratusan kali lipat. Sekarang dia juga memberikan kartu kamar. Jelas dia tertarik pada kakak perempuanmu. Permainan inteligensia. Untuk apa menyebut orang tak berguna itu? Bisakah dia dibandingkan dengan Tuan Ning? Anakku, apakah keluarga Lin, bisa mencapai puncak kesuksesan? Semua bergantung padamu. Lin, itu Lin Xian. Pernah bertemu dengan Tuan Lin. Hari ini kamu benar-benar cantik. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Lin. Seorang wanita berdandan untuk menyenangkan hati yang dia sukai. Ma Xian sangat senang bisa bertemu dengan Tuan Lin. Sebenarnya, sekarang saya sudah bebas. Dan selama 5 tahun ini saya tidak pernah melakukan itu dengannya. Bahkan saya tidak membiarkannya menyentuh saya. Tubuh saya masih bersih sekarang. Tapi setelah 5 tahun waktu berlalu, apakah kamu benar-benar tidak menyimpan sedikit pun perasaan padanya? Tidak, saya dan dia sudah berpisah. Kami tidak akan memiliki hubungan lagi. Bagus sekali, kamu peduli. Itu yang harus dikatakan. Tuan Ning, besok saya ingin mengundang Anda untuk menghadiri pertemuan studi dan pertukaran. Besok, di jamuan pertemuan, Anda akan bertemu dengan saya. Terima kasih, Tuan Ning. Mohon Tuan muda menunggu sebentar. Inikah yang kau sebut sebagai tempat tinggal para gadis? Inikah yang kau sebut sebagai peradaban yang luas dan agung? Pikiranmu yang luas. Kau berdandan sangat cantik hari ini. Ini adalah riasan tercantik yang pernah kulihat dalam 5 tahun terakhir. Tapi bukan untukku. Ini untuk memulai perjalanan Qianfu. Para tokoh terkenal itu semuanya tersenyum. Siapa 3 orang besar itu? Kenapa begitu banyak orang ada di istana? Di dunia bisnis Chengzu, ada sebutan untuk 4 keluarga besar terkemuka. 4 keluarga besar ini seperti berada di puncak tertinggi, di atas awan, dengan CNGZN sebagai pemimpin mereka. Dan ketiga orang itu adalah bagian dari 4 keluarga besar yang berada tepat di bawah puncak tertinggi. Tak disangka, bahkan 4 keluarga besar pun hadir di tempat ini. Bukan hanya itu, pertemuan kali ini tidak biasa. Bahkan sosok yang sangat berpengaruh dan lama tak muncul akan hadir langsung. Kakak dan mereka bertiga sepertinya akan datang untuk memberi kami minuman. Kakak bahkan tidak melirik sedikit pun. Salam kepada Xiao Zong, Tian Zong, San Zong, dan Lin Zong. Terlalu sopan. Tidak menyangka Lin Zong begitu mudah sudah dipilih oleh Hang Seng. Kedepannya, pencapaian ini tidak terbatas. Benar,
benar, kedepannya harus lebih sering berkunjung. Liu Mei, kamu datang ke sini buat apa? Kenapa aku tidak boleh datang? Aku ingin tahu ini tempat apa. Tempat ini adalah acara pertukaran militer yang diadakan langsung oleh Hang Seng Group. Kamu itu siapa sih? Kamu punya hak untuk berada di sini. Kalau aku tidak pantas. Jadi, para tokoh terhormat yang hadir di sini sudah 20 tahun memasuki tempat ini. Si mati ahli dalam berkomunikasi, mengganggu acara, meremehkan keluarga-keluarga terhormat yang hadir di sini. Kamu benar-benar tidak takut kalau grup Hang Seng akan menyalahkanmu? Grup Hang Seng milikmu yang datang. Ning Yuan, dengan statusmu, memang tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Hari ini adalah perjamuan para pahlawan. Para tokoh terkenal dari Changzhou berkumpul. Sekumpulan pahlawan berkumpul. Irigasi berkumpul. Semua orang yang hadir tidak lain adalah orang-orang besar dari keluarga ternama. Sebuah benda kecil milik tangga. Posisi rendah. Melihatmu tetap di sini, Doktor. Itu hanya akan mencemarkan reputasi para pahlawan. Tidakkah kau melihat siapa dirimu sebenarnya? Perjalanan para pahlawan bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Kalian terlalu membanggakan diri sendiri. Perjalanan para pahlawan ini bukan untuk kalian. Berkelakuan semena-mena. Berbicara tanpa filter. Jika bukan karena dukungan dari keluarga Lin saya dan dukungan dari kakak saya, kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah makan dan pakaian. Kamu salah. Seharusnya jika bukan karena arahanku, mimpi kalian mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki dunia keluarga ini yang akan berakhir. Tertawa. Kejayaan keluarga Lin. Apakah sedikit pun membuat Yunu merasa sayang? Hari ini, pahlawan berkumpul. Ini adalah harta tetap dari Heng Shi. Dibuka untuk Lin Si. Presiden cabang Changzhou dari grup Hun Sheng, Chen Feiyu, membawa pesanan senilai ratusan juta untuk diberikan kepada Lin Si. Takutnya Lin Si akan segera meroket, menerbangkan dirinya ke langit. Hari ini adalah pesta para pahlawan. Tidak hanya kepala Changzhou, Rong Yan Guigao, namun juga ada seorang tokoh besar yang akan hadir. Dan saya beruntung bisa mengenal tokoh besar ini. Itu adalah kelompok besar yang bertanggung jawab atas jabatannya. Jadi saya menjalin hubungan. Sengaja saya datangkan pesanan senilai ratusan miliar untuk 11 yan. Pesanan ratusan miliar ini kau dapatkan untuk konsul. Ini hadiah dari kepala rumah sakit untukmu. Kan kukatakan akan memberimu kejutan. Terima kasih. Feiyu tidak hanya memperkenalkan Tuan Ning kepadaku, masih membawa kekayaan luar biasa bagi keluarga Lin. Saya bahkan tidak tahu bagaimana membalasnya. Tuan Ning, AMPH. Hahaha. Apa yang kamu tertawakan? Saya tertawa karena kamu berkata tanpa malu-malu. Tertawa karena kamu berkata dengan sok tahu. Tertawa karena kamu memutarbalikkan kata-kata. Tertawa karena para hadirin yang terhormat di sini sangat bodoh. Apa maksudmu? Kau berulang kali mengatakan bahwa bertemu denganku adalah kehormatan bagimu. Bahkan kau mengatakan bahwa kau mendapatkan pesanan senilai ratusan juta karena mengenaliku. Tapi kenapa kau berdiri di hadapanku dan tidak mengakuinya? Jika aku tidak salah paham, kau ingin mengatakan bahwa kau adalah Tuan Muda Ning dari keluarga Ning yang terkenal di keluarga Yun? Ya, pesanan ratusan juta itu memang aku yang perintahkan He Xiangrong untuk memberikannya padamu. Tidak ada hubungannya dengan Chen Feiyu. Namun sekarang dilihat, pesanan ini adalah tidak pantas untuk keluarga Lin. 100. Apakah kamu gila? Benar-benar tak terkendali. Masuk secara paksa ke lokasi. Meniru yang Master Ning dan membatalkan pesanan senilai miliaran. Tidak tahu sopan santun. Mulutmu tidak terkontrol. Ning Bei, kamu benar-benar mengecewakan saya. Sekarang, kalau dilihat, perceraian denganmu adalah keputusan yang paling benar dalam hidupku. Kamu hanyalah lumpur yang tidak bisa diandalkan. Yang mengecewakan saya adalah kamu yang selalu percaya padaku dari awal hingga akhir. Meskipun sekalipun, kamu tidak pantas, dan tak lama lagi, Putra Ning akan masuk. Jika kamu terus bersikukuh pada pendirianmu, hanya ada jalan kematian. Masih belum mau pergi. Yuan Xiao menyarankanmu untuk pergi. Ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan diri, memberikanmu jalan hidup. Tapi kamu tidak tahu berterima kasih. Dengan tubuh yang hina, aku berdiri di atas panggung, berkata kata-kata yang tidak sopan, menghina para tokoh terhormat di ruangan ini. Sombong dan angkuh, menghina aku. Kuasaan dan kehormatan Heng Seng adalah sesuatu yang tak boleh diremehkan. Cepat berlutut. Apa kamu ingin aku berlutut? Kuasaanku belum cukup. Sangat arogan. Pencuri yang mulutnya busuk dan omongannya sembarangan. Kau tahu tidak betapa besar jurang pemisah antara pengadilanmu dan kami? Seperti jurang di langit, tidak dapat diatasi. Pahamilah bahwa keempat keluarga besar itu berada di puncak kekuasaan Changzhou. Satu kata saja bisa menentukan seumur hidupmu. Cepatlah berlutut dan minta maaf. Kau mencari kematian? Bocah. Hei, jangan sampai menyeret keluarga Li kita. Identitas yang kalian banggakan itu apa? Keluarga ternama selama ratusan tahun, puncak kekuasaan, tokoh terkemuka dunia bisnis di mataku. Apa bedanya dengan orang-orang biasa itu? Semua ada di bawahku. Dengan kekuatanku sendiri, aku bisa menguasai seluruh aula. Betapa sombongnya. Apakah kau tidak takut mati? Panggil orang, makhluk yang telah mati. Keluar sini, keluar sini. Aku lihat siapa yang berani melakukan penghinaan. Siapa yang memberimu nyali? Berani menyentuh tuannya. Cepat pergi. Dia memerintahkan keluarga Lin untuk menahan amarah. Memiliki status rendah. Dengan penampilan seperti Xia Mingzi, ahli dalam berdebat. Awalnya menyamar, secara terbuka merobek pesanan anti Heng Seng Group ini. Lebih parah lagi, tidak bisa menahan diri. Membuat marah seluruh tamu terhormat. Ada beberapa orang berkuasa menjadi musuh. Apakah kamu masih bisa melindunginya? Statusnya rendah. Perintahnya tidak bisa ditentang. Benar, orang seperti ini bukanlah orang jahat. Seringkali melakukan kesalahan besar. Sudah menjadi musuh bagi banyak orang. Tidak ada yang bisa merendahkannya. Sungguh keterlaluan. Kau berani melawan? Kau tahu dia siapa? Baiklah, kapan aku memukulmu? Mampukah kau? Kau sudah cukup berbuat onar. Belum, anjing. Perkara ini akan menjadi kacau balau. Kau baru akan berhenti. Aku membuat semua
bangsawan ini berkumpul karena aku. Pertemuan para pahlawan ini juga karenaku. Tanpaku, mereka bahkan tidak akan bisa berdiri di sini. Sungguh tidak berguna. Di wilayahmu seluas 1,63 juta kilometer persegi dulu. Namun di dalam gedung megah ini, mengapa tidak ada tempat bagiku untuk kembali? Itulah kekuatanku. Sedangkan kalian, belum pantas untuk berbicara seenaknya denganku. Posisi kepala puncak ini memberi kami keluarga besar Changzhou kedudukan tertinggi yang bebas dari hukuman di atas 10.000 orang. Bagaimana mungkin orang seperti kamu, seorang penjahat, bisa mencapainya? Benar, itu adalah yang paling mulia di pesta para pahlawan. Itulah juga inti dari kekuatan kami di Changzhou. Dengan cil yang hina seperti milikmu, bagaimana bisa berharap untuk mencapainya? Palayun, meskipun kamu adalah sosok yang paling panas di grup Hang Seng, tapi untuk posisi kepala puncak ini, yang terwakili adalah kunjungan kekuasaan tanpa batas dari para elit Changzhou kepada tokoh besar itu. Tidak perlu mencemarkan nama siapapun dengan sembarangan. Jika kamu punya nyali, cerai saja dariku. Usir kamu dari keluarga Lin. Kamu menyimpan dendam. Aku tidak menyalahkanmu, tapi yang tidak kukira adalah kamu malah menggunakan cara yang sangat rendah dan hina untuk membalas dendam padaku. Jangan menggunakan pikiran kotormu untuk menilai perbuatanku. Bukankah begitu? Kamu masih saja seperti dulu, sok tahu. Kamu kira aku datang untuk mengganggu dengan sengaja demi membalas dendam. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa posisi kepala naga itu memang diperuntukkan untukku? Di utara, aku adalah satu-satunya yang memiliki kedudukan terhormat yang tiada tanding. Tempat yang dekat dengan makhluk bodoh ini. Anak kecil yang bodoh, apakah kamu benar-benar ingin melakukan perbuatan yang sangat tidak pantas ini? Apakah kamu siap untuk melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan moral dan dihinakan oleh banyak orang? Kamu masih belum berhenti? Kamu tidak layak untuk menduduki posisi yang sangat tinggi ini. Kaisar dan kelompoknya menguasai Jingzhou. Putra Ning keluarga Ning. Tuhan di istana naga tidak tahu. Kamu tidak layak untuk mempermainkan dunia ini. Apakah ada satu orang dari keluarga terhormat di sini yang percaya pada omong kosongmu? Teman-teman, istana naga adalah batu fondasi negara besar kami, Daxia, yang tak tergoyahkan. Sejarahnya panjang dan mendalam. Kami membenci gunung dan sungai yang menjaga gerbang negara. Kami, Daxia yang besar, akan berdiri kokoh selamanya. Oleh karena itu, posisi istana naga dalam Daxia adalah sesuatu yang tak tergantikan. Siapa yang bisa menggantikan itu? Memang, bahkan Raja Rong pun tidak hanya diabaikan oleh pengawal istana naga. Meskipun demikian, dia tetap berbagi dengan dewa. Tapi orang yang tidak berguna seperti dia, bagaimana mungkin bisa menjadi dewa naga? Dia seharusnya punya apa? Bagaimana mungkin dia bertahan di keluarga Lin selama 5 tahun hanya untuk makan dan tidur? Jika tidak, keluarga Lin sudah lama meraih kesuksesan. Bicara besar tanpa takut dengan identitas pemilik kepala ular. Bagaimana bisa melupakan kewajiban? Tidak bisa terbang tinggi. Hanya menunjukkan bahwa keluarga Lin kalian tidak mampu dan tak berguna. Kayu busuk sulit dipahat. Melihat penampilanmu cukup bagus. Tubuh, wajah, dan karismamu semuanya luar biasa. Sayangnya, sungguh disayangkan. Kau mengikuti orang yang salah. Kau pikir aku tidak pernah memberimu kesempatan? Pasukan Istana Naga, memimpin Istana Naga, memerintah para pahlawan. Ada sebuah tanda kebesaran yang diberikan oleh sang blogger, melambangkan status tertinggi, yaitu tanda kebesaran Raja Naga. Bisakah kau tunjukkan? Kau begitu percaya diri, mengira aku pasti tidak bisa mengeluarkannya. Bilah naga ini, bahkan aku pun hanya pernah mendengarnya, belum pernah melihat kemegahannya. Jangan-jangan kau sama sekali tidak tahu apa itu kekuatan naga raja. Kurasa aku harus mengecewakanmu. Ayah, bila naga raja ada di kota Wucheng, gunung dan sungai, matahari dan bulan, semua ada di Wucheng. Kalian bertemu dengan kekuatan Raja Naga. Tidak segera tangkap dia. Perintah Raja Naga. Bagaimana mungkin ini? Sekarang saya ingin bertanya kepada pengkhianat keluarga Si yang hadir. Apakah dia pantas duduk di kursi kepala naga ini? Semua tenang. Dia hanyalah harapan seorang Konfusius. Bagaimana mungkin memiliki perintah Raja Naga? Dia, seorang rakyat jelata yang tidak mengenal hierarki. Bagaimana mungkin dia mematuhi perintah yang diucapkan langsung oleh penguasa negara? Hanya ada satu kebenaran, yaitu yang ada di tangannya. Kekuatan Raja Naga itu palsu. Benar, dia bahkan tidak termasuk dalam bagian pesta bangsawan. Ini pasti palsu. Malam ini aku tidak akan membiarkan dia menduduki kursi utama. Kalau tidak, itu akan menjadi penghinaan telanjang bagi kita keluarga terpandang. Keluargaku tidak pantas, tidak percaya kepada 3 orang suci keluarga kalian, tidak percaya kepada Zhao Kaital dari keluarga Zhao, tidak percaya, aku harus mengatakannya, demi putri suci. Pertunjukan bagus ini langsung sempurna. Lagi-lagi mengajak wanita cantik untuk bermain, lagi-lagi membangun jembatan untuk keuntungan besar. Tapi sekarang kemampuanmu telah terkikis. Mengapa tidak menyerah saja? Kemampuanmu yang sombong itu sungguh membuatku takjub. Hewan ini tidak mungkin akan duduk di posisi tertinggi, kan? Berkeras kepala. Hanya ada satu jalan, yaitu jalan mati. Apakah posisi ini bisa kamu idam-idamkan? Aku, pemimpin naga, memulai kesadaran ini. Hati penuh amarah, ingin menduduki tahta ini. Mereka yang berada di bawahku hanya tinggal kerangka. Tak peduli dengan kesepian luar biasa. Hidup dengan keberanian yang tak tertandingi. Kuatan aneh yang sangat besar. Bahkan jika He Shenglong datang, pun tidak berani melakukan ini. Para pahlawan bukanlah, tapi bukan karena kesombonganku. Dan beberapa hal benar-benar harus dilakukan. Banci, kumohon padamu, bolehkah? Pala turun dari sana. Jabatan kepala ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Lalu bagaimana jika aku katakan hari ini kepala naga dan harimau ini sangat selaras? Semua orang berpengaruh di sini. Mereka dipaksa untuk menerima. Hanya aku yang berkuasa. Kau pun harus mengakui kehebatan ini. Posisi tertinggi di hutan tanpa pemimpin ini. Pohon mutong yang subur, menanami tempat yang tertinggi. Turunlah, tempat ini tidak ada orang. Luka ini tidak
tidak ada bagianmu. Selesai, selesai. Orang payah ini benar-benar duduk di posisi itu. Aku sudah bilang, untuk menduduki posisi ini diperlukan syarat. Kau masih berani duduk di sana. Benar-benar tidak mati? Ya, Liu bukanlah orang yang tidak berbakat. Dulu, aku juga pernah menguasai dunia. Pemburu pahlawan, menorehkan prestasi yang luar biasa. Saat ini, sama seperti saat itu, aku, Ning Bei, juga memiliki wibawa yang tak tertandingi. Naga melihat ribuan pound, mengendalikan luar dengan damai di dalam. Kuatan yang mengguncang seluruh dunia, menyelamatkan fajar yang baru tiba, dengan hati yang memeluk dunia. Langit dan bumi memberikan berkah, menjulang sejauh 30.000 li. Satu pedang memancar dingin di 19 provinsi. Perintah Raja Naga yang menusuk, menguasai pedang naga, tak mampu menghalauku kemanapun. Langit senja, di atas langit, hanya aku yang berkuasa. Raja Dewa wilayah kekuasaan, kau hanyalah sampah, berani menantang maut dengan sia-sia. Tuan, apakah Anda mencari kematian? Sungguh sombong. Kepala naga ini tercemar oleh orang yang menggunakan pedang ini. Lonceng dan gendang adalah benda yang baik. Hati lebih tinggi dari langit. Saya, Hu Xiaoyun, seorang yang rendah, terus-menerus memperhitungkan hal-hal kecil. Berani menghina Tuan dengan tubuh yang hina. Menghina dewa. Pernah menempati tempat pelarianmu? Kau yang brengsek ini. Aku tahu semua yang hadir di sini ingin menindasku, menginjakku, untuk memuaskan kesombongan bangsawan kalian yang tak tertandingi itu. Tapi sangat disayangkan, meskipun kalian biasanya menganggap diri sendiri lebih tinggi. Tapi hari ini, bahkan pembantumu saja sudah pernah menginjak kepala Yunzong. Jika kau membiarkan binatang ini terus berulah di kursi utama, dan menunggu perintah Dewa Agung, semua yang hadir di sini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pahamilah, hentikan pembalasanmu yang rendah itu. Apapun dendam dan ketidakpuasanmu, serang aku saja. Aku, Lin Xian, akan bertanggung jawab atas semua perbuatanku. Jangan libatkan orang lain. Apakah benda itu benar-benar akan menyeret keluarga Lin sebagai tumbal? Meskipun sudah sampai pada tahap ini, kamu masih lebih suka percaya pada cerita sepihak mereka daripada percaya padaku. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Percaya padamu seperti percaya pada dongeng tentang Tuan Ning, hal yang mustahil. Dongeng. Jadi begitu menurutmu? Selama 5 tahun ini kamu sama sekali tidak pernah mengenaliku dengan baik. Kalau begitu, seharusnya kamu tahu bahwa Ning Bei tidak pernah sembarangan berbicara. Pencatat Hotel Xingyue kemarin malam. Aku tidak tahu apakah Linzi masih ingat. Kamu, bagaimana bisa kamu punya kartu kamar ini? Upaya rumitmu dalam penampilan yang cermat meninggalkan kesan yang luar biasa. Bagi saya, itu adalah sikap dingin yang menolak segala hal dan rasa sombong yang tak terhingga. Bagi dia, itu adalah pohon bodi yang memalukan. Dengan Lin Xian, selalu berjuang keras, adalah hati yang berkeinginan untuk meraih nama dan keuntungan. Apa hubunganmu dengan Tuan Ning? Masih belum jelas? Tuan adalah Tuan Ning yang tiada tandingannya di dunia ini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Apa yang bisa dibuktikan dengan satu surat itu? Meski tidak tahu dari mana orang bodoh ini mendapatkan informasi, tapi lihat saja dia, tampaknya seperti orang yang tak berguna. Tentu saja bukan Tuan Ning. Aku mengerti bahwa antara kau dan aku sudah tidak ada hubungan lagi. Aku tidak peduli kau ingin mempermalukanku atau membuatku malu. Aku tidak akan pernah mengakui bahwa kau sedikitpun berhubungan dengan keluarga Lin. Kau urus saja dirimu sendiri. Urus saja dirimu sendiri. Tuan Lin, sejak kapan sebenarnya kau benar-benar mengkhawatirkan keselamatanku? Namun, saya khawatir apakah keluarga Lin akan menerima uang karena ini. Saya akan memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Hanya berharap dia bisa bertahan. Saya mengerti. Sekarang bahkan si Yolin pun tidak berniat untuk membuangnya. Saya ingin lihat bagaimana kamu mengakhiri ini. Hahaha, kehilangan kemampuan untuk tahu kapan harus mundur. Sekarang segera turun. Tunduk. Di sini semua orang harus menunduk dan meminta maaf. Aku akan memberimu hidup seekor anjing. Aku Ning Beisheng, lahir untuk berdiri tegak. Biarkan aku pergi ke Gunung Barat. Jangan katakan kamu Chen Feiyu tidak memiliki kualifikasi ini. Bahkan jika itu He Xiao Loulan, dia juga tidak memiliki keberanian untuk pergi ke Gunung Barat denganmu. Jangan melanggar aturan. Pengumuman hari ini, kalian tidak bisa melarikan diri. Siapa yang tidak bisa? Kalian sekuat dewa. Posisi kalian setinggi naga. Bertemu aku pun kalian harus tunduk. Sungguh penaklukan yang patut dihormati. Kalian kira diri kalian itu siapa? Hanya sampah yang tidak berguna. Orang yang tidak tahu hidup dan mati adalah kamu. Identitas sang tuan tidak bisa kamu taksir. Di dunia ini tidak ada yang bisa sebanding dengannya. Apakah anak muda berbakat? Wu Hao adalah seorang gadis berusaha menjadi bahan tertawaan orang lain. Aku tidak berbakat, kamu tahu. Sekarang aku melihatmu seperti apa? Seperti Liu Bei kecil yang merasa dirinya benar. 5 tahun ini aku sudah begitu sabar padamu. Tidak disangka kamu menganggap ini semua sebagai pembiaran. Tanpa batas, tidak ada rasa malu. Sekarang bahkan dasar sopan santun pun tidak kamu pedulikan. Biarkan aku berjalan dengan sopan. Kamu sialan, atau siapa di antara kalian yang punya hak untuk membuatku berjalan? Sopan santun bukan berarti aku tidak mau, tapi karena kalian. Aduh, tugas ini. Kamu dan aku tersembunyi di tengah masyarakat, menikmati kehidupan duniawi. Itu Lin Zong yang meminta aku hidup sederhana. Bukan, justru aku iri pada Lin Zong itu sendiri. Wow, kamu benar-benar hebat dalam menjilat orang berkuasa dengan kata-kata yang tidak benar. Sialan, benar-benar anjing yang tidak tahu tempat. Lapar akan kekuasaan. Apakah kejahatan yang tampak lemah di hadapan ini tidak ada nilainya sama sekali? Tidak ada perbedaan antara yang mulia dan yang rendah? Oh, kalau begitu, saya tahu apa yang dimaksud dengan yang mulia dan yang rendah. Itulah saya yang lebih memilih menjadi yang terendah daripada yang mulia. Akhirnya, menjadi seseorang yang diusir dan terlantar tanpa rumah. Namun dengan status yang dipegang, saya akan disebut tuan oleh para orang kaya yang sombong. Siapa yang bisa setuju hanya membiarkan seekor tikus merajalela di tanah? Keluarga Chen di Hangzhou tidak setuju
setuju dengan saya. Keluarga Zhao di Changzhou tidak setuju dengan saya. Keluarga Chen di Changzhou tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Pahlawan, kamu melihatnya? Semua orang kaya di Changzhou mulai menyerangmu. Kamu sudah membuat marah mereka. Saat ini masih belum bisa membuatmu sadar. Aku sangat sadar. Saudara, ini adalah perang dengan para biksu. Menunggu untuk menjadi pemimpin yang menguasai dunia. Hal yang paling tabu adalah orang jahat yang berani mengganggu. Jika dia berada di bawahnya, bagaimana bisa membiarkan orang lain tidur nyenyak? Jika berani melakukannya sebelum Tuhan datang, memotong dirinya sendiri, memberikan permintaan maaf, memohon pengampunan. Tuhan memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa. Keluarga terhormat tidak akan melepaskanmu. Benar kan? Menurutku, keluarga terhormat itu hanyalah sekumpulan harimau terkutuk. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Apa kamu ingin menderita bersama? Mau jadi orang miskin bersama kami? Makan saja, makan fast food. Aku akan menghancurkan seekor semut. Energi itu mengacu pada kekayaan kecil yang ada di tangan kalian, atau kekuasaan yang tak berarti. Tapi semua itu menurutku tidak berarti. Tidak bisa menyalahkan semua ini. Orang yang membuatmu seenaknya, karena matamu buta, tidak mengerti apa arti kekuasaan dan wanita cantik. Tidak tahu apa arti kekuasaan yang terbatas. Yang sempit wawasannya adalah kamu. Bagaimana burung pipit mengetahui ambisi burung angsa? Mereka tidak akan pernah bertemu. Jika kau tahu jati diri padi-padian, maka kau akan mengerti perbedaan di antara keduanya. Mundur 3 langkah dan jauhilah mereka. Benarkah? Yun Song Yun, hari ini tidak mungkin ada kejadian seperti itu. Pertama, untuk mendorong kerjasama antar keluarga besar di Tongzhou menuju jembatan Buddha. Kedua, untuk menyambut kedatangan Dewa Agung yang diagungkan. Oleh karena itu, saya secara khusus menyiapkan hadiah perayaan ini. Hadiah yang saya siapkan khusus untuk perayaan ini. Kau menyebut dirimu Dewa Agung dan berbicara di sini. Benar, kami keluarga besar Changzhou memberikan sedikit tanda hormat kepada Dewa Agung. Namun, semua ini akan membuat bocah itu tercengang. Lihatlah ekspresinya, seperti belum pernah melihat dunia. Hahaha, jangan-jangan nanti dia akan ketakutan. Anak kecil di pintu itu, penuh kebodohan. Sekarang biarkan dia melihat-lihat. Biar dia sadar betapa besar jarak antara kita. Apalagi kalau orang sepertimu yang rendah derajatnya. Kalian adalah saingan cinta. Jika tidak, 3 hal ini akan membawa masalah. Saya mati karena apa? Liu Wei, bisa lebih dewasa sedikit? Keluarga Lin saya tidak pernah tidak memberi kompensasi kepadamu. Jika kamu terus berbuat kekacauan seperti ini, itu hanya akan semakin tidak terkendali. Jika kamu bisa kembali sekarang, saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Bahkan untuk memberikan penjelasan tentang 5 tahun pernikahan ini. Kau pun pantas untuk menghukum majikan dari atas sana. Seandainya bukan karenamu, keluarga Lin, pahatnya berdiri di sini. Bukankah kalian hanya pandai bersembunyi di balik wanita? Tuan Lin hanya melihat apakah pesta dapat berjalan lancar. Keluarga Lin, janganlah tidak tahu diuntung. Kalau begitu, biarkan aku melihat pedang macam apa yang telah kalian siapkan untukku. Tuan Tujuh, kau melihatnya? Nak, kau sama sekali tidak layak untuk kau bela. Dia memang anjing gila sejati. Benar, dia sudah menyinggung kewibawaan Dewa Agung. Sekarang tidak ada yang bisa melindunginya lagi. Jadi, Tuan Lin memang orang penting di Heng Seng. Itu tidak berarti kau bisa meredakan amarah Dewa Agung. Jika sampai dimasuki, bukan kewibawaan. Kakak sampah ini berani menerima hadiah 11 kali. Apa yang terjadi? Jika ini terbongkar, aku tidak akan peduli padamu. Kakak harus memutuskan hubungan dengannya sekarang juga. Kalau begitu, biarkan anjing gila ini melihat kenyataan. Hormat dan penghormatan untuk Cheng Shou Chen. Jiale memberikan rumah mewah, villa di Cheng Shou Shao. Jiale mengirimkan 5 pangeran ke Chang Zhou Chen. Jiale mengirimkan emas Xuan Yuan. Chang Shou San Jiale mengirimkan 100 juta uang tunai. Tangga Chang Shou Jiale mengirimkan Lamborghini. Ini adalah apa yang kami persiapkan dulu. Namun dulu kami hanya tidak cukup kuat. 1 langkah mundur dan semuanya terlihat jelas. Sekarang, apakah kamu bisa mengerti perbedaan di antara kita? Kamu ini sampah. Sekarang baru mengatakan itu, sudah terlambat. Setiap barang di atas panggung ini, nilainya cukup untuk membeli nyawamu yang hina. Orang yang radikal seperti ini tidak perlu kami turun tangan. Cukup dengan tangan kosong. Kamu sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Hari ini sudah terlambat. Di sini, berbicara dengan kebijaksanaan juga penuh dengan rasionalitas. Bau uang dan sampah seperti ini tidak pantas berada di meja. Meremehkanmu, kau bahkan tidak pantas. Gadis ini benar-benar seorang pejabat sejati. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Maka dia memilih untuk melepaskan diri. Aku, yang hadir di sini bersama orang-orang berkuasa, akan menemanimu menerima hukuman. Kamu terlalu terbawa perasaan racun ini. Selesai, selesai. Permata warisan keluarga Wang sudah hancur. Menantu Lin Jia ini benar-benar berani sekali. Semua ini adalah hadiah untuk dewa. Loh, bagaimana dia bisa begitu nekat membalik meja hanya karena perbedaan pendapat? Aku tahu setiap orang yang ada di sini ingin mendekat padamu. Tapi mereka juga sangat dermawan dalam bertindak. Aku ingin melihat setiap hadiah itu. Tapi jika aku tidak percaya, maka semua ini hanyalah sampah logam. Hancur. Kurasa kau akan menghancurkan lagi. Kesedihan yang besar. Kamu akan merasakannya. Kau akan mundur karena kesulitan. Siapa sangka ibu Su begitu berani dan tidak tahu malu. Saya sudah bilang saya tidak suka kamu. Tidak suka. Kamu itu seperti anjing liar yang menggigit siapa saja yang ditemui. Apa kamu untuk berkata-kata? Ini Guangzhou. Saya tidak akan biarkan kamu terus menjadi begitu lancang. Saya, Chen Jia Chen Feiyu, hari ini akan memanggil petugas keluarga. Deklarasi memberitahukan bahwa keluarga Cao di Changzhou dalam kondisi lemah. Ning Bei turun ke dunia untuk mengejar dan membunuh. Para pejabat sepenuhnya mengendalikan musuh dengan tekad yang tak henti-hentinya. Keluarga Chen, sejak mengeluarkan pejabat dari klan mereka, jangan kira bisa menekan
membesarkan saya dengan masalah keluarga Chen. Kamu akan mati. Setelah ini, lebih baik kamu menjadi tikus yang diburu orang, tak akan ada yang peduli padamu. Begitu, sekarang keluarga Chen sebaiknya memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Sejak memaafkan, di mana nama Tuan Mingking? Silakan beritahu bawahannya. Dalam 5 menit, bawa keluarga Chen ke sini. He Jianglong memimpin di Changzhou, menekan keras tulang panggul keluarga besar Changzhou. Namun dia tidak tahu bahwa, jika bukan karena keluarga-keluarga besar di Changzhou, mana mungkin Changzhou bisa berkembang pesat seperti sekarang. Ambisi yang besar lebih tinggi dari langit, siapa yang tahu? Lalu bagaimana dengan He Xiaolong? Dia lebih suka melompat tinggi. Aku hanya memandangnya sebagai satu sisi. Seumur hidup tak terikat. Dia adalah orang yang bisa membantah. Jalan hidup seseorang memang tak terduga. Di sini, bahkan gajah pun merupakan kekuatan yang sangat berpengaruh. Namun aku juga menukar petunjuk untuk mendapatkan keajaiban dan menemukan sebuah cara untuk menghadapi tokoh penting itu. Yang Anda maksud adalah kekuatan Liu Bei yang maha kuasa. Setelah aku menghadapi dewa, keluarga Chen akan langsung mencapai puncak kejayaan. Bukankah itu belum cukup dihargai? Saat itu, setelah Changzhou, tak ada yang bisa menghentikan aku lagi. Jenderal Chen Jia di bawah pimpinanku akan masuk dalam jajaran keluarga besar tingkat atas. Telepon dari Lan Yu. Hei, Chen Shixiong, kamu benar-benar memiliki anak laki-laki yang hebat. Dalam 5 menit, datang ke jamuan pertemuan para pahlawan. Minta maaf kepada partai. Jika tidak, keluarga Chen akan dihapus dari dunia ini. Kamu salah dengar. Teleponmu sudah memberi perintah agar Tuan Long membawa orang hidup mati di ambang pintu masih berani bicara besar. Apakah kalian masih akan membiarkannya terus menindas keluarga besar Changzhou seperti ini? Keluarga Lin terlalu keras kepala, tidak bisa berubah. Terus-menerus berbuat kesalahan. Jangan biarkan dia lolos. Keluarga Zhao Kaitai, bersama dengan kerajaan Hanhai dan keluarga Chen, telah mengeluarkan perintah pemburuan. Hadiah 1000 tidak akan berhenti sebelum mati. Berlaku tanpa rasa takut, tanpa hukum dan aturan. Anak muda, apa kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa mengalahkanmu? Keluarga Qian, dengan kekayaan mereka, bersama dengan perusahaan Huatian Real Estate, memberikan hadiah untuk menangkapmu. Jangan sekali-kali berhenti. Aku harap kau akan menghadapi konsekuensi yang berat. Karena kesombongan dan arogansimu, harus dihukum mati malam ini. Susi dari Changzhou mengumumkan penerbitan surat perintah pembunuhan. Bukankah ini berarti permusuhan yang tak berujung? Surat perintah pembunuhan dari 4 keluarga besar, 18 orang, bounty lebih dari 100 juta. Belum keluar dari Changzhou. Pergi ke keluarga Wang di Changzhou, sampai mati. Pergi ke keluarga Li di Changzhou, sampai mati. Pergi ke keluarga He di Changzhou, sampai mati. Sampai mati. Sampai mati. Sampai mati. Ribuan pembunuhan. Ulang tanpa tubuh, apa bedanya? Sampai sekarang kau masih pura-pura suci. Hari ini, hanya bisa mengakhiri semuanya di Changzhou. Kau tidak bisa menggunakannya. Kau tidak bisa melakukannya. Bahkan jika harus mengemis, tetap harus waspada. Terjerumus dalam pengejaran tanpa henti. Akibat dari kesalahanmu. Sepertinya ada kesalahpahaman. Keluarga Chen di Changzhou tidak perlu ada lagi. Lelucon, keluarga Chen adalah salah satu dari 4 besar jenderal Changzhou. Dan dihormati oleh semua guru di Changzhou. Kamu Song Tian, dengar-dengar itu kamu. Meskipun itu dia, He Xiangrong, tidak akan ada satu kata pun yang bisa menghancurkan keluarga Chen saya. He Xiangrong tidak bisa hanya mewakili. Liu Bei, dengan wajahnya yang mulia, akan segera datang sendiri. Jika dia adalah keluarga Guemyu, kau sungguh bodoh sekali. He Xiangrong dari grup He, besok datang. Jalan hidupmu juga akan berakhir. Tapi kau seharusnya merasa bangga, karena nyawamu ini sangat berharga. Kau masih berkeras kepala? Tidak bisakah kau sedikit menunduk dan meminta maaf? Jadi kau ingin aku mengakui kesalahanku? Kesalahanku apa? Itu semua ulah keluarga Chen. Tenanglah, aku sudah tidak berharap apa-apa darimu. Kuharap kau jangan sampai menyeret keluargaku. Melihat keluargamu tidak ikut campur, aku berlutut. Hingga sekarang kamu masih terus berakting. Lin 11, aku tidak berharap kamu percaya apapun, tapi aku tetap ingin memberitahumu. Apa yang ada dalam hatimu, yang kamu banggakan dan kejar dengan susah payah, bisa kuraih dengan mudah. Kamu yang mengusirnya dengan tanganmu sendiri. Apa yang kamu pikirkan? Kamu, semua yang kamu inginkan sudah datang. Apa gunanya kamu tetap keras kepala di sini? Ini adalah kesadaranmu. Aku tadinya pikir setelah perceraian, kamu akan berubah menjadi lebih baik. Ternyata kamu tetap bertindak sesukamu. Menyangka dirimu benar. Aku tanya padamu, apakah kamu masih muda dan punya masa depan? Sekarang kamu tidak berhak mengatakan itu. Selama 5 tahun ini, istri kami tidak pernah merugikan keluargamu. Apalagi kamu. Tapi bagaimana kau memperlakukanku? Kebaikan di masa lalu sudah kubalas lunas. Sudah kuhapuskan. Beralasan tidak masuk akal. Berbohong terus-menerus. Siapa di sini yang statusnya tidak lebih tinggi darimu? Perkataan dan perbuatanmu sebelumnya. Siapa yang akan mempercayaimu? Bahkan jika kau bisa menipu orang lain, bisakah kau menipu wajahmu sendiri? Aku, Ning Bei, seumur hidupku hanya mengandalkan diriku sendiri. Tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain. Tapi hari ini, akan kuberi kau lihat. Apa yang saya katakan itu benar atau tidak? Apakah saya orang yang terlibat dalam tekanan tetap? Hu Xiangrong, Presiden Divisi Changzhou dari Haisheng Group, Chen Feiyu, pernah bertemu Rongyan. Pernah bertemu Rongyan. Ada masalah apa? Memberitahukan Rongyan. Pergi untuk wawancara Anda. Panggil saja seekor tikus mati. Tikusnya tidak salah, adalah menantu keluarga sebelah yang dibuang itu. Apakah ada 3 kesalahannya? Ini adalah kejahatan menantu keluarga sebelah yang dibuang itu pada waktu itu. Pada waktu itu, Qin Yan adalah pelayan yang membimbing kita, keluarga terpandang Changzhou, menuju kejayaan. Namun dia, dengan tubuhnya yang rendah, berani bertindak semena-mena dan mengada-ada. Bertindak semena-mena. Hukuman mati.
mati, tubuh yang hina, sembarangan menuntut orang barbar, bertindak semena-mena, kebodohan yang rendah, tak layak berdampingan dengan keluarga bangsawan kami. Namun berbicara dengan kata-kata yang sangat durhaka. Paklah pemimpin, kata-kataku yang kasar. Namun dia malah semakin tamak, bahkan mengancam dengan arogan. Dia mengatakan semua orang terhormat yang hadir hanyalah orang biasa. Hanya dia yang layak memegang posisi samurai dan pantas mendapat posisi tinggi. Kedua, hingga semua kekuatan dan kehormatan runtuh. Meniru Dewa Jun. Setelah terungkap oleh kami, siapa sangka dia justru semakin liar. Segera membalikan hadiah yang disiapkan oleh negara untuk Dewa Jun. Jika dia tidak mati, itulah bau busuk uang logam. Tidak ada nilainya sama sekali. Hukum tidak mengenal kematian. Keinginan yang salah, mimpi seperti puisi. Menghormati hukum dengan semena-mena. Tidak mengenal batas. Rencana jahat yang keras kepala. Sering diajarkan tapi tak mempan. 1000 kata tak bisa terucap. Dia pantas dihukum mati. Sering berbuat jahat. Anak ini masih saja bicara tanpa malu. Apa yang dikatakan? Bahkan jika Tuan He bertemu dengannya, dia juga harus tunduk dan menyerah. Hanya dengan ini saja. Anak ini pantas dihukum mati. Benar, pantas dihukum mati. Ya, pantas dihukum mati. Keluarga Chen saya, bersama keluarga besar Changzhou akan mengeluarkan perintah. Terima. Ini semua adalah tugas yang seharusnya dilakukan oleh bawahanku. Di Xiaorong. Ming Mei, kamu gila ya? Rongyan dan Ming Hui memberi petunjuk bahwa kamu bisa langsung menangis. Kak, dia pasti sudah kehilangan akal sehat. Rongyan sudah datang. Dia masih bersikap seperti babi mati yang tidak tak air panas. Lalu kamu mau lakukan apa? Awalnya aku ingin memohon untukmu. Lihat apakah Rongyan bisa menyelamatkan nyawamu. Sekarang semuanya adalah akibat dari kesombonganmu sendiri. Kamu akan membayar harga untuk kesombonganmu. Kalian menerima kesombonganku. Tapi selama ini aku hanya bertindak dengan cara yang paling biasa. Kalian yang tidak mengerti. Sisik dan darah curian. Aku lihat kamu tampaknya sangat ingin mati. Ah, itu pedang pemusnah iblis. Itu adalah dosa yang tak termaafkan. Orang yang tak berguna melihatku, namun dengan gila terus-menerus melawan. Adalah klan naga mati. Diam semua. Kakakmu benar-benar marah. Bahkan muka 4 keluarga besar pun tak diberi. Apakah karena kita memiliki hubungan lama dengan Lin Mei, sehingga kau akan menyalahkanku? Tahuilah, mulai hari ini aku, Lin Xian, memutuskan hubungan denganmu. Mulai sekarang, hidup atau matiku tidak ada hubungannya lagi dengan keluargaku, keluarga Lin. Baiklah, hari ini, hidup dan matiku tidak akan melibatkanmu. Suatu hari nanti jika aku kaya raya, aku tidak akan melupakanmu. Keluarga Li selalu saja bersikap acuh tak acuh dan angkuh. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Pala Tuan Changzhou, Yi Xiangrong, Tuan Li Jianing, Tuan Li Jianing, Tuan Li. Yi Xiangrong terlambat datang. Tolong, Tuan Li, katakanlah, jika kamu tidak datang terlambat, bagaimana aku bisa melihat jelas keluarga besar Changzhou ini? Mereka bilang status saya rendah. Melihat bahwa doktor adalah orang yang rendah dari keluarga Lin. Tidak pantas untuk hadir di jamuan para pahlawan ini. Menurutmu, apakah saya layak dengan kata itu? Kamu dilahirkan dengan status yang mulia. Pandanganmu jauh dan luas. Dipandang sebagai yang terpenting di antara semua. Adalah saya yang memohon agar Anda diutus. Siapa yang berani menghalangi? Mereka bahkan berkata aku tidak tahu sopan santun, melanggar aturan dan berdiri di atas yang lebih tinggi. Meskipun aku menyinggung, mereka tak pantas berdiri berdampingan denganku. Lebih lagi, tidak ada tempat untukku di sana. Tuan, terkemuka di dunia, nikmati rasa hormat itu sendirian. Mereka tak pantas berdiri berdampingan dengan Tuan. Tapi aku ingin menduduki posisi tinggi. Namun mereka justru menghukum mati. Dengan hati yang penuh kesombongan, mereka tak layak mendekati posisimu yang perkasa. Hanya Ning Xiansheng yang dapat mencapai posisi tertinggi ini. Lebih baik menjadi pemimpin kecil, menikmati kemuliaan abadi. Kemudian mereka berkata bahwa pandanganku sempit, tidak tahu rasa hormat. Lalu mereka pun mengirimkan, ingin membuatku terkesima, bikin kaget setengah mati. Tidak masuk akal. Tuan, darah mengalir seperti sungai. Melihatnya begitu luas seperti laut. Dihormati oleh banyak orang. Orang-orang merasa hormat dan takut padanya. Meski banyak orang yang berbudi luhur. Saya Zhuang Chengqi adalah seorang guru. Mereka segera setelah itu bergabung untuk mengeluarkan perintah pembunuhan di dunia persilatan. Mereka bahkan mengancam untuk tidak berhenti sampai saya mati. Mereka ingin saya tidak memiliki hari esok. Lihat siapa yang berani. Tuan Ning sangat keji. Saya, Xiang Long, pasti akan membunuh orang. Menunggu posisi tertinggi. Bukan Long Teng, pemimpin pertama. Mulai sekarang, aku yang akan menangani masalah ini. Aku pasti akan memberikan dokumen yang adil untuk kalian semua. Apa maksudnya sebenarnya? Dia tidak lebih baik dari energi seseorang. Apa haknya untuk merasa begitu sakit hati? Kamu terlalu tinggi hati. Ini sudah tidak bisa diterima lagi. Di sini, apakah? Ya, kau memberikan seorang pengecut yang tidak berguna. Keluarga Linku bukannya terkenal sebagai orang yang tidak berguna. Kau ini siapa? Mendengarnya di tempat kejadian. Pak Long, terlepas dari hubunganmu dengan Tuan Mingbai, tapi kepala dan kekayaan ini semuanya untuk orang penting itu. Anda bertindak agak semena-mena, tidak mempertimbangkan benar salah. Bahkan sampai saat ini, kau masih ingin melindungi Tuan Ning yang ada di hatimu itu. Belum mengerti juga, penjaga naga memiliki kekuasaan tertinggi. Memang seharusnya Tuan Ning. Lalu apa artinya posisi tertinggi di Haverly itu? Mengapa
Harveri pantas mendapatkan ini? Dia hanyalah seekor anjing liar. Harus dibunuh. Diam, ayah. Kenapa kau datang? Keluar. Kamu harus berlutut di hadapanku. Ah, diam. Kakak senior, kau bukan anak yang berbakti. Ada apa? Ada masalah apa? Apa-apaan ini? Kau masih belum tahu? Kau tidak salah. Aku tidak melakukan apapun. Kau benar-benar bodoh sekali. Kesuksesan sudah di depan mata. Namun kau menyia-nyiakan kesempatan ini dengan sia-sia. Percuma saja aku selama ini mengorbankan segalanya untuk keluarga Chen. Kau hampir berhasil lagi. Hampir berhasil lagi. Aku akan membunuhmu. Kau telah menghancurkan keluarga kami. Keluarga kami kini berada dalam keputusasaan. Aku akan membunuhmu. Aku, Chen, mengecewakan harapan kakak senior Chen dan junjungan. Aku telah mengecewakan harapan semua orang. Tindak kejam tidak bisa dimaafkan. Mulai hari ini, usir dari keluarga Chen. Hidup atau mati, tidak peduli. Tolong, Wu Xie, jangan salahkan keluarga Chen. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Kamu tidak bisa membuangku. Kamu brengsek, menjauh dariku. Tuan Long, keluarga Chen kami selama ini meskipun tak berjasa besar, setidaknya telah berjuang keras. Mohon Tuan ampuni keluarga Chen kami kali ini. Hidup atau matinya keluarga Chen sepenuhnya bergantung pada keputusan Tuan. Tuan Liu, mohon bermurah hatilah. Berikan keluarga Chen kami jalan hidup. Sudah terlambat. Sebelumnya dia dengan lantang mengatakan akan memutuskan keempat anggota tubuhku. Kemudian dia bahkan dengan sengaja mengumumkan, peserta dari Changzhou bersumpah akan mati bersamaku. Jika keluarga Chen melawan saya, bagaimana? Begitu? Hahaha. Maka saya akan menjadikan keluarga besar sebagai daftar rencana pelayan. Ternyata hanya keturunan Huang Liang. Meskipun keluarga Chen saya tidak sebaik dahulu, kami tetap salah satu dari 4 keluarga besar di Changzhou. Memiliki kekuasaan dan posisi tinggi. Memegang kekuasaan besar di Han. Untuk apa kau memohon kepada sampah ini agar terus hidup? Aku, Xia Olong, tidak akan membiarkan dia menghancurkan keluarga Chen kita. Brengsek, sampai sekarang masih berkeras kepala. Kulihat ini adalah tindakan penganiayaan, penindasan dengan mengandalkan kekuasaan. Sombong dan angkuh. Berani sekali bertindak semena-mena. Berani melawan Tuan Yu dan merobek tuduhannya. Tolong, ada orang. Usia telah membekukan waktu. Itu kaki yang sah, satu kaki. Xia Yao anakmu adalah anak tunggal yang sudah dewasa. Sudahlah, Tuan Ning juga. Silakan bertanya, Tuan. 1000 kali mohon keringanan. Beri keluarga Chen kami jalan hidup. Keluarga Chen kalian di Changzhou memiliki 10 cabang. Untuk apa aku butuh identitasmu? Mengira keluarga Lin yang sombong dan angkuh itu kehabisan tenaga. Mau membunuhku? Tuan, jika Anda masih merasa tidak puas, saya bisa menariknya 3 kali lagi. Tolong jangan terburu-buru. Kenapa saya harus pura-pura kuat seperti ini? Kenapa Anda bersikap seperti ini pada saya? Jika hari ini, bukan karena saya sengaja mengganti orang lain. Saya takut sudah lama diinjak-injak oleh kalian, menderita penghinaan, dan tidak akan pernah sembuh. Jadi, bagaimana saya bisa memaafkan kalian? Apakah kalian memaksa saya untuk menghancurkan kalian semua? Pada perjamuan hari ini, jika ada yang menyinggung Tuan Ning, menghina Tuan Ning, kamu adalah musuh yang tiba-tiba muncul bagiku, menghabisi tanpa ampun. Saya tidak bermaksud menyasar siapa-siapa. Saya maksudkan kepada semua yang ada di sini. Tuan Long, Tuan, kami tadi hanya bercanda. Barusan hanya bercanda. Tangan halus, tangan halus. Iya, saya menghormati Tuan yang sangat. Seperti arus sungai yang mengalir tanpa henti. Tidak ingin merepotkan Anda, Tuan. Tidak menyangka keluarga Chen begitu licik. Mereka bahkan memfitnah kami untuk menjadi musuh Tuan Yun. Ling memang salah. Kami semua tertipu oleh anak kecil itu. Keluarga Chen menyimpan rencana jahat. Sama sekali tidak boleh dibiarkan. Ling dan yang lainnya. Aduh, semua salahku karena hanya mendengarkan satu sisi cerita. Saya meminta maaf kepada Tuan Ning. Jika Anda mengabaikan keluarga Chen, kami akan menerima konsekuensinya. Keluarga Chen tidak mungkin menghentikannya. MPH, aku, Pangeran Changzhou, menganggap ini hanya kesalahpahaman. Tapi keluarga Chen, kalian pantas dihukum. Sembunyikan mereka di dalam kereta. Keluarga Chen pantas dihukum di depan umum. Dan aku, Hi dari Changzhou, bersedia menjadi anjing dan kuda bagi Tuan Ning. Kalau begitu, mari kita penuhi keinginan semua orang. Keluarga Chen, yang mulia, kedatangan Anda. Datang. Untuk kalian. Dalam 3 hari, serahkan seluruh aset kalian ke bawah nama Heng Seng. Bisa dipertimbangkan. Memohon seperti anjing, mencari belas kasihan. Pada akhirnya, aku tetap harus kehilangan seluruh harta keluarga. Jika aku menikah, kalian semua harus mati. Jadi, inilah hak kalian menolakku dulu. Aku dulu bilang bahwa pesanan 100 juta ini milikku. Aku bilang dia, Chen Feiyu, tidak cukup untuk membuatku berlutut. Aku bilang identitas yang kalian banggakan itu semua lebih rendah dariku. Saya katakan, kepala naga dan singgasana harimau. Hanya saya yang berhak untuk melakukannya. Saya katakan, saat dia tersenyum melihat saya, dia harus merendahkan diri. Hamba, saya katakan, dalam perbedaan derajat, saya yang lebih tinggi. Kalian semua lebih rendah saat ini. Apa yang terlihat dengan mata kepala? Kamu percaya? Kenapa kamu dan Ruyung tidak langsung memberitahuku? Aku juga pernah memberitahumu. Ini yang kamu percaya. Kamu percaya, tapi jangan bicara sinis. Setelah sekian lama, kamu menyalahkan kakakku. Aku tidak akan memberitahumu. Kakakku sudah mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Meskipun kamu memiliki penampilan untuk diandalkan, tapi tetap saja tidak bisa menjangkau kakakku. Benar, pilihanmu juga tidak pernah satu. Aku terus menunggumu. Tidak perlu merendahkanku seperti ini. Perusahaan Lin bisa mendapatkan pesanan miliaran dari Heng Seng. Tidak ada yang begitu kotor. Itu adalah pengakuan Heng Seng atas kemampuan keluarga Lin kita. Tuan Lin, Tuan terlalu keras kepala? Jika bukan karena bantuan Bapak, keluarga Lin kalian bahkan tidak akan memenuhi syarat sebagai keluarga terpandang. Sekarang giliran kalian. Tuan Lin, saya tidak salah dengarkan? Hai, lelucon
Tuan ini masih lucu. Kapan saya pernah mengatakan itu? Tuan Lu, jika Anda membutuhkannya, silakan beri harga. Selama wajar, saya akan mempertimbangkannya tanpa ragu. Tapi melepaskan industri grup, seperti memutuskan mata pencaharian kami. Benar, kau menginginkan rumah mewah dan mobil mewah. Dan kompensasi. Semua itu bisa kami setujui. Hanya satu hal ini yang sama sekali tidak bisa. Tuan Yin, keluarga Changzhou berkumpul hari ini. Ingin membuat kami menyerahkan aset perusahaan kami. Itu sama saja dengan menghancurkan keluarga Changzhou dalam semalam. Itu tidak mungkin. Kamu terlalu sombong dan memaksakan diri. Keinginanmu terlalu besar. Hati-hati, jangan sampai kekenyangan. Terlalu berani, Nyonya tua. Apa maksudmu? Tuan Long awalnya berniat untuk menghargai wajahmu. Kami bisa meminta maaf. Kami akan menyelesaikan masalah keuangan dengan dia. Tapi dia membuatku menunggu kekuatan pemulihan. Ini sama saja dengan memaksa kita untuk musnah. Tidak perlu kesalahan. Meminta maaf bisa memutuskan mata pencaharian. Penerjunan diam-diam dan pembunuhan bahkan lebih tidak mungkin. Tentara dan tokoh yang hadir. Semua adalah keluarga terkuat 10 besar di Changzhou. Dengan energi yang menggila, mengerikan tak terbayangkan. Membunuh keluarga Lin dan membuang masalah. Apa hak kalian hanya dengan satu kata dari King Xiao Xiao? Mencoba menghapuskan segala sesuatu dari kami? Jika begitu, kalian bertiga, maka seluruh keluarga kalian akan menjadi milik kami di Fuzhou. Tanyakan pada semua yang ada di sini. Yang hadir, siapa lagi yang masih ada? Apakah kita juga tidak boleh menyinggungnya? Tapi menyerahkan bisnis rumah tangga, itu terlalu memaksakan, kan? Benar. Bagaimana ini harus diselesaikan? Sekarang, sampai tahap ini, apakah kalian masih tidak menyadarinya? Dia memang berniat untuk menghancurkan semuanya. Tanpa dia, bisnis dan penghidupan kita akan hilang. Bagaimana di Changzhou yang 3 dimensi? Apa yang ingin dilakukan? Karena kalian bersedia memberi keluarga Chen satu jalur hidup, maka aku akan berusaha merebut sedikit kesempatan hidup. Apakah aku harus mengorbankan seluruh tabungan hidupku? Aku, keluarga Chen, yang pertama kali tidak mau. Karena kekuatan diri yang lemah, hanya mengandalkan penampilan untuk memberi sedikit kewibawaan. Bahkan layak untuk wanita cantik menunduk kepadamu, jika kau tidak punya cara lain untuk menaklukkan banyak orang. Menurutku, kau belum cukup pantas untuk difoto. Keluarga Qian dari Wu Yu, keluarga San dari Wu Yu. Wu Yu, semuanya tidak ada. Lebih baik. Bagus. Kalian bermaksud memberontak? Kalian sudah keterlaluan. Tikusan pun masih punya kekuatan negara Inggris. Kalau sudah terdesak, tak ada yang bisa diandalkan. Lalu di mana Thunder Tiger? Ada di situ. Grammy Naga Hitam. Ayo, terima dan masuk. Apa yang kau ingin lakukan? Tuan Long, kau telah menghancurkan Black Dragon Guildku. Aku adalah buronan di bawah perlindungan Tuan Xiong. Saudara guru ketiga, tidak perlu seperti ini. Aku jelas-jelas melakukannya untuk pertaruhan hidup dan mati ini. Jika kau memerlukannya hari ini, apakah kau akan dibayar dengan pelunasan satu persatu di masa depan? Keluarga Shao, apakah kau bisa menghadapinya sendiri dengan kekuatanmu yang terbatas? Jika kau berjanji sampai di sini saja, tidak akan kuselidiki lagi. Kami akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Tapi jika kau masih karena anak itu, tidak segan berdiri melawanku. Lalu bagaimana? Ini ultimatum terakhir. Aku dan Xiang Rong telah mengembara di dunia ini selama puluhan tahun. Apa jenis situasi yang belum pernah aku lihat? Dengan kalian, masih belum cukup menyedihkan. Apa yang tidak bisa dimaafkan? Semuanya adalah bagian dari jalan yang ditempuh oleh dewa. Tidak bisa melawan kekuatan. Jika kalian tidak ingin meninggalkan harta keluarga, ikutlah dengan saya. Bergabunglah dengan pihakku. Nasibmu yang mengandalkan kecantikan untuk dihormati. Dengan seenaknya melawan seluruh Changzhou, memaksa dirimu sendiri ke jalan buntu. Sekarang seluruh Changzhou melawan habis-habisan. Bisakah kamu menghadapinya? Kenyataannya, kamu hanya perlu mundur sedikit saja. Sekumpulan orang yang tidak terorganisir. Apa yang bisa mereka lakukan? Keluarga Changzhou tidak ada yang bisa mengalahkan aku seorang diri. Jika dilihat seperti ini berarti pilihan kalian. Anak muda benar-benar sial. Aku tidak bisa menahanmu kemarin. Hari ini aku merasa diriku sendiri. Mertua MU mudah untuk mendukungmu. Sekarang aku lihat siapa yang bisa menjadi pembela MU. Tuan Mo semalam telah memeriksa identitas orang ini. Namanya Ning Bei. Masuk ke keluarga Lin 5 tahun yang lalu. Kemudian bekerja di sebuah layanan antar makanan. Ada petunjuk yang menunjukkan selama 5 tahun ini, perkembangan keluarga Lin tak lepas dari bantuannya. Tapi informasi dari 5 tahun yang lalu semakin sulit ditemukan. Tidak bisa ditemukan. Benar. Meskipun sudah menggunakan koneksi di Jingzhou, tetap tidak bisa melacak asal-usulnya. Seolah masa lalunya dihapus begitu saja. Satu panggilan telepon saja bisa membuat He Xiangrong membentuk asosiasi bisnis naga hitam. Ya, baiklah, saya mengerti. Tuan Gu baru saja menerima kabar. Tuan Yin tampaknya menghadapi masalah besar. Apa yang terjadi? Di acara pesta pahlawan, kota Changzhou dengan susah payah melindungi Tuan Yin. Dan tiba-tiba muncul lagi sebuah pengumuman penghargaan yang mengeluarkan perintah untuk membatalkan pembunuhan. Apa? Tidak peduli apakah dia seorang iblis atau bukan. Semua orang harus berusaha sekuat tenaga untuk menemui takdir mereka. Aku akan hitung untukmu. Tuan Mo, 3 orang. Hatiku masih belum cukup untuk melawan seluruh kekuatan Changzhou. Maka akan ada satu adegan. Aku beri kamu satu kalimat. Namun jika Anda membocorkan identitas dan menipu sumber daya keluarga, maka perjanjian akan hancur. Akibatnya tidak terbayangkan. Salahku karena terlambat menunggu. Aku masih berhutang budi padanya. Untuknya, siapa yang tahu? Semula ada kesempatan untuk menyelamatkan keluarga
keluarga Si. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Naga, sebagai kepala Changzhou, seharusnya kami menghormati dirimu. Namun anak ini, karena tindakanmu hari ini yang tanpa batas, keluarga besar Changzhou sudah tidak bisa bertahan. Dia begitu berani, kalian tahu siapa dia? Siapapun dia, tidak boleh memutuskan mata pencaharian kita. Selama kita, semua keluarga besar Changzhou, bekerja sama. Meskipun dia yang sangat kuat pun tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada kita. Hari ini Changzhou tetaplah Changzhou kita. Benar, Tuan Long, apapun hubunganmu dengannya, kita tidak bisa begitu melindunginya. Lagi pula, dia telah menghina seluruh bangsawan Changzhou. Apakah kau benar-benar akan bermusuhan dengan seluruh keluarga besar Changzhou karena anak muda ini? Kamu tahu betul apa arti keluarga besar Changzhou. Kalau begitu, kami tidak ada kata-kata lagi. Setelah ini, kami akan secara pribadi menghadap Tuan Long dan Tuan Suking untuk meminta maaf. Salah, kamu memikul harapan seluruh dunia Changzhou. Aku pasti akan membunuh bajingan ini. Anak muda, aku dari Black Dragon Merchant Guild memiliki ribuan meter. Wanita ini akan menghilangkan dendam di hati. Hari ini juga aku ingin melihat siapa yang bisa membantumu. Sesuai perintah Tuan Siong, membantai anak ini. Bunuh dia. Nah, jika kau masih punya identitas lain yang belum kau gunakan, keluarkan saja. Bawa pergi, biar semuanya melihat. Oh, hamba yang sok sabar. Apa kemampuanmu? Dengan apa kau berani melawan seluruh Changzhou? Karena dia adalah orang yang ditakdirkan untukku, Meng Wanqiu. Orang yang ditakdirkan untuk Meng Wanqiu. Haruskah aku menjadi musuh seluruh Changzhou? Apa yang salah dengan itu? Presiden grup Yongxing, MUQ, hari ini ingin menyelamatkannya. Dia belum cukup pantas. Benarkah? Jika bukan karena statusnya sebagai presiden grup Yongxing, namun sebagai putri tunggal keluarga MU di Jingzhou, Miss ketiga MU. Dengan begitu, cukup tukang kayu Jingzhou. Kamu adalah nona ketiga dari keluarga tukang kayu Jingzhou. Keluarga MU di Jingzhou bisa dibilang adalah keluarga penguasa terkemuka. Jika dilihat dari seluruh Daxia, bukankah mereka berada di posisi teratas? Nama mereka sangat terkenal. Konon, nona ketiga dari keluarga MU telah menghilang sejak lama. Tak kusangka tersembunyi di gudang. Mendirikan grup Yongxiu. Ini meninggalkan kekuatan sebesar ini. Ternyata bisa terlibat dengan bocah ini. Bagaimana mungkin dia menyelamatkan istri saya dan memberikan nyawa saya? Kami tak pantas menjadi musuhnya. Apa kau mengerti? Yang palsu pasti palsu. Beraninya kau menyamar sebagai putri ketiga tukang kayu Jingzhou. Benar-benar berani sekali. Lei Hu, tangkap dia. Kau benar-benar mengira dengan hanya memiliki margamu, kau bisa berhubungan dengan keluarga Jingzhou yang sudah usang? Taurus, situasi seperti ini sudah biasa bagiku. HMPH, sepertinya proyek di kawasan pengembangan baru akhirnya akan jatuh tanganku. Walau aku tak peduli mati atau hidup. Menghina keluarga MU, tidak ada satupun yang berakhir dengan hidup. Kakak Chen, ini adalah pilihanmu sendiri. 3 menit marah, mengorbankan segalanya. Tapi siapa yang dapat menghentikan takdir? Pencoretan nama hanya dengan satu telepon darimu. Berbicara sembarangan, orang itu hanya harimau duduk di gunung. CK, tak tahu malu? Kau tidak pernah menjadi murid guruku. Ada apa? Tuan Chen, ada masalah besar. Grup kita diserang habis-habisan oleh keluarga MU di Jingzhou. Situasinya sangat kritis. Kita akan segera bangkrut. Di hatiku, MU1Q telah melihat beberapa hal. Jadi pengiriman rahasia itu sesuai dengan niatmu. Maka aku akan memutuskan komunikasi rahasia denganmu. Kakak, binatang sialan ini, dia berani diam-diam berselingkuh dengan wanita lain di belakangmu. Ternyata dia adalah musuh terbesarmu. Xiao Yao adalah dari sekte Jingzhou. Tidak heran kau, kakak, tidak heran. Tang Dao, kamu begitu membiarkan dirimu mendominasi seluruh arena. Ini tidak mungkin. Mungkin aku hanya putri ketiga dari keluarga MU. Kamu bagaimana bisa? Kakak, keluargaku, Chen, telah berjuang keras, menghabiskan banyak usaha dan pikiran, hanya untuk mencari cara agar di sisa hidupku bisa melampaui puncak tertinggi di langit Changzhou. Aku rela membunuh jejak tangan sendiri dan melepaskan segalanya. Namun tetap gagal pada akhirnya. Aku tidak rela. Kau hina, berani menghancurkan keluarga Chenku. Aku ingin kau mati. Tidak, saudara Chen di Changzhou, kau juga bisa disebut pahlawan besar pada zamannya. Jika terus begini, Huan Qiu Xiao Jia tidak akan melepaskan kalian. Melihat bawahan kalian dibantai habis-habisan, keluarga Chen kami tidak akan musnah. Tidak akan musnah. Hahaha, botak. Dan kalian, anggota geng naga hitam, menghina Tuan MU. Dosamu tak terampuni. Salah paham. Semua yang disaksikan adalah manusia kota. Lucu, kami mengalami diskriminasi. Iya, dia yang memaksa kami. Tidak ada pilihan. Kalau tidak, beri kami 100 pesanan. Wah, aku tidak ingat kalian mengatakan itu waktu itu. Kalian bilang di Changzhou, murid-murid kalian adalah ayah kalian. Tak seorang pun berani menyentuh ibumu. Sekarang aku beritahu kalian. Aku berani, aku pergi. Kata-kata Tuan sungguh. Kami adalah pendukung Hong Kong. Tuan sebaiknya berbesar hati dan memaafkan kesalahan kecil kami. Memaafkan ucapanmu. Aduh, kamu menganggap kami mengkritikmu. Rumah kecilmu ini. Mohon maafkan Tuan Ning. Tuan Ning, tolonglah berlapang dada. Janganlah mengingat kesalahan orang kecil. Saya jamin kami tidak akan berani melawan Tuan lagi di kemudian hari. Mohon maafkan Tuan Ning. Kesempatan untuk berubah sudah kuberikan pada Tuan Ning. Kalian yang tidak menghargai. Perusahaan dagang naga hitam bertindak sewenang-wenang dan menjadi kaki tangan kejahatan. Kalian pantas dihukum mati. Apakah kalian sudah menyadari kesalahan kalian? Katakanlah, ampuni kami, ampuni aku. Bawa mereka semua pergi. Aduh, ampun. Giliran kalian sekarang. Waktu tidak sia-sia. Kekacauan, aku salah. Gunung Tai,
Aku mengerti. Dipanggil, bertemu dengan Luo yang baik. Bagaimana ini? Haha, pelajaran dari kesalahan masa lalu belum cukup menyadarkanmu? Mulai hari ini, Chang Zhou tidak lagi memiliki keluarga Zhao. Saya Zhao Kaitai, bersedia menyerahkan seluruh aset keluarga Zhao. Hanya demi meminta Tuan Ning memberi keluarga Zhao kami jalan hidup. Keluarga Qian dari Chang Zhou, Qian Yode, bersedia menyerahkan aset hasil penipuan untuk memperoleh sedikit harapan hidup. Keluarga San dari Chang Zhou, San Shengdong, bersedia melepaskan semua bisnisnya. Hanya demi meminta Tuan Ning memberi jalan hidup. Tolong beri kami kesempatan hidup. Keluarga Wang dari Chang Zhou bersedia memutuskan mata pencahariannya. Keluarga Wang, kamu lebih dulu memutuskan mata pencaharianmu. Menahan tuan ini adalah jalan hidup. Menahan tuan ini adalah jalan hidup. Dalam 3 hari, seluruh industri keluarga akan dididik dengan penuh semangat. Batu ikan tidak pecah. Isia Orong adalah keluarga yang kembali ke rumah. Maka serahkan padamu. Menjamin akan sangat disukai. Tidak menyangka kita bertemu lagi secepat ini. Kedatanganku tidak terlambat kan? Tidak terlambat. Tapi sebaiknya kita cari tempat untuk bicara dengan tenang. Selama Tuan Nia bersedia, aku akan sangat senang. Baiklah, bukankah orang-orang itu penasaran? Mengapa putri ketiga keluarga MU di militer datang sendirian ke Changtian? Jika Nona MU ingin berbicara, tentu saja akan berbicara. Saya tidak ingin mengintip privasi orang lain. Apakah ada kabar dari dalam? Jingzhou Xiaosa? Jingzhou Xiaosa telah merebut perhatian orang kaya baru dalam 10 tahun terakhir. Menjelaskan nama besar dan kemegahannya. Kabar yang beredar mengatakan ia mendapatkan perhatian dari jurnalis Longdian. Hanya kali ini, dikejar orang luar. Terlihat gemilang tanpa celah. Tapi hati sebenarnya terlihat nyata. Ini adalah keluarga Xiao yang disebutkan oleh Chen Shizue tadi. Benar, ini adalah keluarga Xiao dari Jingzhou yang sangat terkenal pada masanya untuk merebut proyek pengembangan kawasan baru. Mereka juga atas perintah keluarga Xiao. Tujuannya adalah agar ada perkembangan baru. Tampaknya, Nona Lu tiba di Changzhou. Sepertinya terpaksa. Di mata orang luar, Ben Mb1Q adalah putri keluarga bangsawan. Berstatus mulia. Keluarga terhormat. Dia adalah permata yang paling berharga dari keluarga MU. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencapainya. Namun sejak lahir, aku sudah dapat meraihnya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kami, para putri tunggal dari keluarga bangsawan, pilih. Kami, para putri tunggal dari keluarga bangsawan. Meskipun ada orang yang memiliki niat jahat dan bermimpi untuk merusak warisan keluarga MU dengan cara licik, aku tidak ingin melihat dengan mata kepala sendiri warisan keluarga MU jatuh ke tangan orang lain. Maka aku mengikuti wasiat kakek untuk datang ke Changzhou dan mencari orang yang ditakdirkan. Dan tuan itu adalah orang yang ditakdirkan yang selama ini kucari, pemilik 5 berkah. Paham? Kurasa kau perlu memberiku penjelasan yang masuk akal. Penjelasan? Aku tidak tahu dengan kapasitas apa Tuan Lin bertindak sebagai pengacara. Sombong? Sepertinya kita berdua butuh penjelasan yang masuk akal. Lime, aku, Lin Jiasiang, bertanya padamu, kakakmu, dan kakakku, memiliki kapasitas yang sangat penting. Mau menikah bukan denganmu. Kenapa kamu masih belum tutup mulut? Masih satu hal, kamu layak nggak sama kakakku? Iya, perhatikan cara bicaramu kalau mau ngomentari aku. Apa kamu mau aku bilang sekali lagi? Tuan MU adalah putri ketiga dari keluarga MU di Jingzhou. Statusnya mulia. Sedangkan kau ini siapa? Berani melawan atasan dan menyinggung Tuan MU. Jika berani mengulangi lagi, aku tidak keberatan memberikanmu hukuman yang lebih berat lagi. Ketika kau mendapatkan perhatian Tuan Rongyan, aku sangat senang untuk keluarga Changzhou. Setidaknya membuktikan bahwa orang yang pernah aku, Lin Xian, pilih tidak sebanyak itu. Sekarang adalah puncakku. Kamu tetap begitu biasa saja. Tidak ada yang menonjol. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Martabat itu dibangun dari kemampuan diri sendiri. Meskipun baru saja keluarga besarmu yang penuh penderitaan itu terpaksa kebingungan dan cemas, gagah perkasa sendirian. Ini takkan membuatku melirikmu sekalipun. Karena reputasimu sekarang juga bergantung padanya. Kau hanya bersembunyi di sini berpura-pura hebat. Betapa lucunya aku. Kau salah, orang-orang. Kekuatanku tak bisa kau bayangkan. Yang kau lihat, yang kau anggap begitu, adalah karena kesombongan dan prasangka yang kau lihat. Hingga saat ini, kau masih belum tahu seperti apa aku sebenarnya. Kau mengerti? Jika memang benar, lalu bagaimana mungkin kau tinggal dan makan gratis di rumah kami selama 5 tahun? Pada akhirnya, kau ini sampah yang tak berguna. Berani sekali kau memukulku. Buta, sok tahu. Seandainya bukan karena tuan yang diam-diam mendukung, keluarga Lin bahkan tidak pantas disebut sebagai keluarga kelas bawah. Keluarga kami, Lin, prestasi yang kami raih sekarang ini jelas karena bakat kakakku yang luar biasa. Kemampuan luar biasa. Seandainya bukan karena dia, Tu Yongping Huohu, prestasi keluarga Lin saya bahkan bisa lebih besar. Kalian terlalu menganggap tinggi. Kekuatan keluarga besar manapun pasti menghabiskan puluhan tahun untuk membangun fondasi yang kuat dan jaringan relasi. Sedangkan kamu tidak punya dasar dan juga tidak punya relasi. Kenapa kamu merasa bisa sampai sejauh ini hanya dengan mengandalkan diri sendiri untuk disamakan dengan keluarga besar lainnya? Tuan Gu, apa yang Anda katakan ini rasanya tidak adil. Keluarga Ning saya sampai sekarang tidak pernah bergantung pada siapapun, apalagi bergantung pada Du Mingkui. Sungguh, saya tidak pernah bergantung pada Anda. Anda selalu mengatakan hal ini, sungguh membuat orang terkejut. Untuk sedikit keuntungan, Anda bahkan merendahkan diri kepada para selir untuk mendekati orang-orang berkuasa. Demi itu, di hotel Anda menunjukkan sikap yang berbeda. Apa yang kamu omongkan itu? Tapi yang kamu tidak tahu adalah dalam 5 tahun ini, makan saja sudah berani berteriak. Kamu benar-benar hebat ya. Keluarga Lingku sudah lama jadi keluarga kaya besar. Tak heran sampai hari ini baru bisa sedikit masuk dalam jajaran keluarga kaya. Kemarahan keluarga Linku tidak ada tempat untuk dilampiaskan. Apakah kamu merasa tersinggung?
Agung, selama 5 tahun terakhir ini, keluarga Lin kalian, selain merasa benar sendiri, memang agak sulit untuk dipakai. Bisa dibilang, kalian memang tidak cukup mampu. Kamu kurus, tidak berusaha, hanya mengandalkan wajahmu. Sekarang memang ada sedikit uang, tapi kamu juga perlu menyadari satu hal. Kamu hanya seekor anak sapi yang suka cari perhatian, bergantung pada orang lain. Tidak pernah seperti seorang pria yang menghasilkan uang dengan usaha sendiri. Bergantung pada orang lain, mencari perhatian. Kamu Lin Xian, gambaran cerita Kuyuan, lebih dari sekadar itu. Lagi pula, kapan kamu pernah menghasilkan uang dengan usaha sendiri? Apa hakmu? Segala yang kulakukan adalah demi kepentingan keluarga. Seandainya bukan karena kamu yang tak berhasil, kelemahanmu tak termaafkan. Lalu untuk apa kamu bertindak seperti ini? Lin 11, kamu mengejar kekuasaan dan kesenangan. Lalu untuk apa kamu mengkritikku dengan kata seperti itu? Kamu seperti Cao Cao, seberapa jijiknya dirimu. Jadi, inikah alasanmu terlibat dengan wanita lain? Kamu benar-benar tidak bisa dimengerti. Hubunganku dengan orang-orang itu bukan seperti yang kamu kira. Orang-orang yang disebut itu, para pedagang, memiliki keahlian yang luar biasa. Mereka lebih dari sekadar orang biasa. Bukan seperti yang kamu katakan, orang-orang yang tidak berarti. Saya tidak pernah memaksa kamu. Sebaliknya, menurut saya, selama 5 tahun ini, jika bukan karena mereka yang diam-diam membantu, kamu tidak akan seberani itu. Ini juga karena kamu. Kak, apa yang salah dengan keluarga Lin hingga menyakiti dirimu? Kamu bisa saja langsung. Kenapa harus menggunakan tangannya untuk memukul? Lin Zong salah paham, mengira keluarga Lin pendek pandangan dan sempit wawasan, tidak memiliki kehebatan, dan visi yang terlalu kecil. Jika memang tidak tahu, pasti tidak akan sampai pada titik yang perlu ditekan. Hari ini, aku hanya untukmu. Aku tidak tahu apa yang telah dia lakukan sehingga membuatmu salah paham tentangnya. Tapi aku mengenalnya, dia orang yang pasif dan tidak banyak bertindak. Kau adalah putri kesayangan dunia bisnis Changzhou, juga putri keluarga terpandang di Jingzhou. Mengapa kau memilihnya? Mengejarmu hanya untuk mengatakan ini. Aku menyampaikan fakta ini sepatah demi sepatah kata. Mau kau terima atau tidak? Semua ini adalah kenyataan yang paling nyata tanpa kata-kata di hadapan orang lain. Meski kamu pandai berpura-pura, kelemahan dan ketidakmampuanmu tidak akan berubah. Tuan Lin ingin mengatakan bahwa saya tidak berharga dalam menilai orang. Saya hanya tidak ingin membuat Tuan MU terpuruk. Status Anda begitu mulia. Bersama orang seperti ini hanya akan terasa sangat tidak cocok. Di masa depan, Anda pasti akan merasa kecewa dan menyesal. Kau sedang mengajariku bekerja. Dalam waktu 5 tahun yang sama, aku akan beruntung bisa membawa ke Changzhou Yunyan. Sedangkan kau biasanya dengan murah hati bekerja keras dan mengajakku bekerja. Kakak, terlepas dari perbedaan kemampuan kita berdua, hanya membicarakan perbedaan status. Kau dan Changzhou sama-sama tak terduga. Biasanya, kakakku dengan baik hati memberitahumu untuk tidak terpedaya. Tak disangka sekarang kamu malah begitu agresif. Ada gunanya? Jadi kamu tak sabar mengejarnya? Semangat harimau. Takut dia meninggalkan kalian. Lindsay lebih baik darimu. Merasa diri lebih tinggi. Tidak bisa melepaskan diri dari tubuh sombong di matanya. Lalu dia membuktikan dirinya tak terkalahkan melalui perjuangan tanpa henti. Gao, apakah kamu tahu bahwa kamu baru saja berjuang sangat keras? Benar. Kami di Yongxin tidak sepakat dengan pandanganmu terhadap dunia. Kami percaya bahwa Tuan Ning tidak akan gagal. Jika tidak, Yongxin tidak akan mencapai posisi kami saat ini. Sebaliknya, kami sangat mengagumi dan setuju dengan satu hal. Dia tidak peduli sedikitpun. Dia hanyalah seorang wakil direktur yang sudah mati. Sempit dan tanpa benteng. Menghina tuan rumah. Keluarga Limulah yang tidak pantas. Kontrak Tongseng dengan Changzhou Lin Group dimulai hari ini. Dibatalkan, pesanan miliaran pun dibatalkan. Ambil uangmu dan kembalikan semua yang telah diberikan selama 5 tahun ini, termasuk bebannya. Aku ingin melihat bagaimana sikapmu setelah kehilangan tuan rumahmu. Keluarga Lin Anda seharusnya bagaimana? Keluarga Lin saya sampai sekarang diakui di dunia bisnis dan disukai oleh Heng Seng. Itu karena potensi tak terbatas yang ditunjukkan oleh keluarga Lin saya. Dan tidak ada kaitannya dengan Ning Wei darinya. Guru, keluarga Lin kalian itu mungkin akan menghadapi bencana kecelakaan. Kamu menganggap dirimu siapa? Jika bukan karena dukungan dari Tuan MU. Kau itu siapa sih? Berani-beraninya Yang Ye mengancam menghancurkan keluarga Lin dalam 3 hari. Jika kalian begitu yakin bahwa semua yang kalian miliki sekarang tidak ada hubungannya dengan kami, ini sudah cukup. Baiklah, jika bukan karena perlindungan dari Tuan Lin, mungkin kita tidak akan bertahan. Keluarga bangsawan memang cukup jahat, sombong, merasa lebih tinggi dari yang lain. Semoga setelah malam ini, saya tidak akan menyesal. Saya Lin, meskipun mungkin akan menyesal karena banyak hal, tapi saya pasti tidak akan menyesal segera karena dia. Mungkin sekarang Lin Corporation memutuskan untuk memusuhi Anda, Tuan MU. Tapi siapa yang tahu, mungkin suatu hari nanti akan melampaui Lin Corporation. Perihal malam ini, aku ingat di atas hutan. Kalau begitu, aku tunggu. Kakakmu itu nggak tahu lagi berpura-pura apa. Padahal kami dari keluarga Lin tidak ingin ibumu datang. Lalu dianggap seperti anjing. Dengarkan, panggil aku kakak. Aku marah untukmu. Lihat saja wajah kesalnya. Orang tak berguna itu. Aku tidak bodoh. Tapi apa yang dia katakan juga tidak salah. Kayu sekarang memang tidak sebaik kayu kita. Tapi, pasti akan bisa melampaui dan mengalahkan mereka lagi. Kemampuan Bapak. Aku tahu ciuman Tuan Mudain menunjukkan bahwa pesanan itu diperoleh keluarga Lin berkat kemampuan mereka sendiri. Aku sama sekali tidak boleh kehilangannya dengan mudah. Aku akan mengurusnya sekarang juga. Benar. Tapi Tuan Mudain, Qi Xiangrong, dan keluarga MU. Apa artinya mereka? Jelas, keberhasilan yang bergantung pada orang lain bukanlah. Kita harus bergantung pada kemampuan kita sendiri. Tetangga dan mitra tiba-tiba membatalkan kerjasama. Perusahaan saat ini sedang menghadapi kesulitan. Sangat
sangat kritis. Maafkan saya, Nona MU. Pimpinan sedang menerima peringatan dari kepolisian. Ada niat buruk di baliknya. Kami akan tetap teguh pada keputusan. Hari ini sudah sangat larut. Bagaimana kalau kita janjian besok? Baiklah, kalau begitu kita tetapkan besok jam 1, babak pertama. Olahraga yang sangat populer di Changzhou akhir-akhir ini adalah di bawah naungan JD.com. Ini adalah tim Jade Pavilion dan tim Diamond, dan juga melambangkan konferensi tingkat tertinggi. Besok, identitas pemilik bengkel kayu halus telah diverifikasi. Nona MU Wan Qiu memang cucu Jenderal MU Lang. Namun, Jenderal Mulang telah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Meskipun Jenderal Mulang membawa kekayaan selama 100 tahun bagi keluarga Mulang, tapi tanpa perlindungan darinya, keluarga Mulang bagaikan di papan penggaduhan. Siapapun dapat membunuhnya. Riaku bagaikan mencari kulit harimau pada saat yang tepat. Sedangkan Meng Wan Qiu di keluarga Meng adalah seorang pria yang berkuasa. Itulah mengapa dia memutuskan untuk menjauh dari keluarga Meng dan datang ke Changzhou untuk mendirikan Yusing, berusaha melawan keluarga Xiao. Namun, dibandingkan dengan keluarga kaya terbesar ini, masih ada sedikit perbedaan. Jika besok di Tingyu tanpa Jenderal MU yang tua, maka tidak ada Jenderal Mo yang tua. Dengan keadaan saya sekarang, itu cukup sulit. Bagaimana saya bisa berada di sini? Hal-hal yang terjadi esok hari adalah urusan majikan. Ada satu masalah yang harus dihadapi. Saat senja, kita berbicara. Kakak, apa sebenarnya yang terjadi? Jangan khawatir, Ibu. Saya bisa menjelaskan. Halo, apakah ini Tuan Xiang? Saya Joel Lin, Presiden Grup Lin. Saya ingin bertanya, mengapa kerjasama dengan Bapak dibatalkan tanpa sebab? Tuan Lin, skala Lin saat ini terlalu kecil. Tidak memenuhi persyaratan kerja sama Asosiasi Bisnis of Line kami. Halo, Tuan Xiang. Halo. Apakah ini Bapak Ibu Direktur Utama? Saya Lin Xian. Nona Lin, kemampuan perusahaan Lin terlalu buruk. Tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kami. Halo. Cheng. Halo, bisakah kamu menghubungkan saya dengan Tuan Chen? Tuan Chen, ini pesan Anda. Telepon dari keluarga Lin tidak akan diterima. Tidak apa-apa. Halo, saya Presiden Grup Lin. Bagaimana bisa begini? Keluarga Lin, ya, aku khawatir tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Apa semuanya benar-benar karena kamu? Aduh, semuanya hanya karena sampah itu dianggap angin lalu. Setelah berita itu tersebar, baru sampai ke Tuan Yin, dan akhirnya menimpa keluarga Lin kami. Benar, apakah putrimu sudah menghubungi Tuan Ning? Jangan sampai hanya karena sampah itu, Tuan Ning marah pada keluarga Lin kami. Belum, sementara ini belum. Bukankah keluarga Lin sudah tamat? Diam kau. Keluarga Lin akan melawan? Bukankah roket sudah ada di sini? Meskipun tanpa Tuan Muda Lin, dengan kemampuan saya juga bisa membantu keluarga Lin kita menjadi. Sudah lamaku suruh kau mengikutku. Dibandingkan dengan keluarga Zhao kita, itu keluarga Lin itu apa sih? Orang sampah seperti itu bisa bawa kamu ke tempat elit seperti ini? Tingyu Tower hanya melayani anggota internal. Orang biasa dari keluarga non-elit tidak akan diterima. Mana bisa dibandingkan dengan keluarga Zhao? Aku akan segera bercerai dengan orang sampah itu. Jangan terburu-buru, mainkan saja sedikit lebih lama. Ini baru seru. Benci sekali. Ayo pergi. Hei kamu, apa yang kau lakukan di sini? Kenal Tuan Muda Zhao? Ini adalah suamiku. Suami yang tidak berguna. Oh, jadi Tuan Song dari keluarga Lin yang diusir itu. Lama tak jumpa. Coba lihat dirimu sendiri. Siapa dirimu sebenarnya? Apakah ini tempat yang bisa kamu datang? Menara mendengarkan hujan. Ini adalah rumah teh paling mewah di Changzhou. Satu pot teh saja bisa mencapai puluhan ribu. Kamu yang cuma pengantar makanan, bisa bayar? Tidak tahu juga petugas keamanan di pintu itu ngapain. Tempat sekeren ini bisa ada anjing rendah seperti kamu. Aduh, bau bodoh. Dia hanya duduk di sini saja sudah mencemari udara. Racun-racun itu bisa membuat seluruh desa keracunan. Gas oksidasi? Baiklah, aku tahu. Benar-benar malang, benda yang mengganggu pandangan. Bawa uang dari kakek Zhao dan cepat pergi. Jangan sampai mempengaruhi kelakuanku yang baik. Cepatlah berlutut dan memohon. Tuan Muda Zhao mau memberi hadiah padamu. Itu merupakan kehormatan bagimu. Uang ini cukup untuk mengganti penghasilanmu mengantar makanan selama beberapa tahun. Maukah kau meminta maaf dan berlutut di hadapannya? Dia juga menanggung. Tidak mampu menanggung. Ning Bei, kau hanyalah sampah tak berguna. Sedangkan Tuan Muda Zhao adalah orang berpengaruh dan terkenal di Changzhou. Jika kamu sedikit pun tahu diri, seharusnya kamu bersyukur atas hadiah dari Tuan Zhao. Sepertinya ini adalah keluarga Lin. Kamu langsung mencari suami lain setelah keluarga Lin jatuh. Keluarga Lin itu keluarga kelas bawah. Bagaimana orang yang seperti Ye Guo bisa dibandingkan dengan Tuan Zhao dari 4 keluarga besar? Apa salahnya memilih tempat yang lebih baik seperti burung yang memilih pohon? Membandingkan dirimu dengan Liang Qin pun tidak terlalu buruk. Memang sudah diatur oleh He Qiu Zihi. Dia bilang kau ini setan, jadi kau tidak perlu. Kau memanggil siapa setan? Apakah kau tahu identitas Tuan Muda Zhao? Mengetahui pun bagaimana? Bagiku, ia memiliki identitas apapun. Sama sekali tidak. Kau benar-benar kurang ajar. Zhao Shang itu adalah anak sulung dari keluarga Zhao. CEO Xiao dari Hanhai International. Keluarga bangsawan sejati, bukan orang sepertimu yang sampah bisa mengganggunya. Benarkah? Tapi keluarga Zhao sudah dikeluarkan dari Changzhou. Dan ke depan tidak akan ada lagi yang pindah ke warganegaraan. Kamu berani sekali. Tahu nggak sih? Hanya dengan perkataanmu ini, aku bisa melumpuhkan seluruh tubuhmu. Biar kamu mengemis di jalanan, hidup sendiri. Tidak ada yang berani bicara. Kau ini benar-benar tak tahu hidup atau mati. Seluruh tubuhmu keras kepala, hanya mulutmu yang paling keras. Tak kata bijak
bijak selalu pahit didengar. 100.000 itu bagus. Aku beri kau kesempatan sekarang. Segera berlutut dan hormat pada keluarga Zhao saya. Saya bisa memaafkan masa lalumu. Hanya demi tanganmu, aku akan memberimu kesempatan. Maka aku akan memberimu kesempatan. Ambil uangku, bawa keluar. Hari ini, aku akan menghancurkanmu. Lihat seberapa besar kemampuanmu. Wang Daliren, berhenti. Tuan Li tidak membuat kami menunggu lama. Tidak, hanya saja aku tidak menyangka rumah teh termahal di Changzhou, Ting Yulouge, milik keluarga Meng di Jingzhou, akan terganggu hanya karena dua lalat yang berdengung. Kau bilang siapa yang lalat? Maaf, saya yang melayani Anda. Kalian berdua bertanya tentang Gang. Gang meminta maaf atas ketidakadilan itu, lalu meninggalkan ruangan, meminta maaf dan pergi. Kau jangan-jangan benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting dengan sikap sok pentingmu itu? Sebaliknya aku harus memintamu lagi untuk keluar dan mengisi ulang, agar aku sendiri bisa menghemat uang. Orang-orang kelas bawah ini semua demi kamu. Benar sekali. Lagi pula orang-orang ini, kelinci yang mau naik pesawat. Sayang sekali sampah tetaplah sampah. Seberapa banyak pun dipercantik tetap tak bisa menutupi bau miskinnya. Wanita cantik, aku lihat kamu memang cantik. Figur tubuhmu juga lumayan. Ikuti orang miskin ini yang lebih bersih dari wajahnya. Nanti kalau ikut aku, mana bisa kekurangan apa-apa. Perkenalkan diri dulu. Saya, dari Hanhai International, anak dari Zhao Kaitai. Kedepannya, biaya duduk di tempatku nggak akan kurang dari kamu. Tuan muda ini nggak punya banyak, cuma punya uang. Wah, Zhao tuan muda, hanya main-main saja. Wajahnya juga luar biasa, bisa dinilai kelas atas. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana kemampuannya di ranjang. Direktur, apa kau tidak apa-apa? Tuan Ye benar, memiliki lalat yang mulutnya kotor seperti itu di dekat telinga keluarga. Pavilion mendengarkan hujan ini memang harus diturunkan 2 kelas. Ayahku saja tidak pernah memukulku, pelacur. Berani-beraninya menangkapku. Anggap saja ini sebagai pelajaran yang baik dari Zhao untukmu. Cukup baik jika Tuan Ding suka dengan teh Sinyang Maojian ini. Nanti aku akan memberimu seumur hidup. Kalau begitu, aku akan berhasil. Ternyata menggunakan cara hina seperti ini untuk menarik minat Tuan Guan. Sinyang Maojian adalah raja dari segala teh. Kalian ini kan memang dari lapisan bawah masyarakat. Kenapa kau begitu yakin aku tidak mampu membeli teh Sinyang Maojian ini? Sekilo saja harganya ratusan ribu. Kau pengantar makanan brengsek ini. Bocah, kalau mau berpura-pura jadi orang kelas atas, pelajari dulu dengan benar, supaya tidak ketahuan banyak kesalahannya. Ini membuat orang tertawa terbahak-bahak. Dan jangan bicara soal apakah kamu mampu minum teh ini. Kamu harus punya kualifikasi untuk minum teh ini terlebih dahulu. Teh Sinyang Maojian dari Tingyu Pavilion ini adalah produk khusus. Hanya anggota dengan status emas atau lebih tinggi yang dapat mentinya. Dan kebetulan saya adalah salah satu yang berhak untuk mentinya di sini. Sedangkan kamu, tingkatannya seperti apa? Warna saja sudah tidak cocok untuk minum teh yang sama dengan saya. Tertawa pada mereka, hanya tahu namanya saja. Membeli teh grosir dari luar, bermain pura-pura. Benar atau tidak? Coba saja rasakan. Anak kecil, aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura begitu. Tunasnya halus dan lembut. Warnanya hijau zamrud. Aromanya segar dan kaya. Ini adalah, bagaimana dengan Sinyang Maojian ini? Zhao Xiao, kamu ini setiap hari. Kalau kamu memilih teh yang lebih murah, mungkin masih bisa lolos. Kenapa harus menghadapi bahaya? Jika ini hanya daun teh biasa, bagaimana bisa menyebabkan hal seperti ini? Pertama, teh Sinyang Maojian ini terlalu rendah kualitasnya. Saya belum pernah melihatnya. Daunnya tajam dan halus. Warnanya saling berpadu. Rasa yang kaya dan dalam. Jika bahkan raja teh hijau ini dianggap rendah kualitasnya, saya khawatir tidak ada teh yang bagus lagi. Teh Maojian dari Sinyang memang bagus. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Penampilan teh ini sangat bagus. Penampilannya juga sangat mirip. Teh Maojian Sinyang. Saya tidak tahu dari mana Anda mencurinya. Tapi saya bisa pastikan teh ini palsu. Sulit membedakan mana yang asli mana yang palsu. Itu karena pandanganmu yang sempit. Apa katamu? Kaulah yang buta. Pandanganmu sempit. Tidak bisa membedakan mana yang asli mana yang palsu. Ini memang bukan sembarang senja merah biasa. Tapi ini adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Perusahaan besar, tingkat tertinggi dari Siang Yang Maojian. Ini tidak mungkin. Maojian Yuan Qian dibuat dari pucuk muda yang dipetik sebelum festival Qingming. Karena itu langka, sangat berharga. Satu kati saja bisa dijual seharga jutaan. Kabarnya hanya digunakan untuk menjamu tamu terhormat yang seperti berlian. Bahkan saya pun harus kalah satu langkah. Dan kamu, yang bahkan tidak punya status anggota internal, hanya bisa diam-diam masuk seperti sampah. Apa hakmu untuk memakai tanda panah dan salib mati? Kita memang berasal dari level yang berbeda. Dan siapa bilang aku masuk secara diam-diam dengan status rendahmu? Tidak mungkin kamu bisa jadi anggota. Aku tidak masuk diam-diam. Apa kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai anggota Diamond? Hahaha. Ini adalah anggota Diamond dari Pavilion mendengarkan hujan. Sungguh langka. Anggota Diamond dari Pavilion mendengarkan hujan sangatlah langka. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu memiliki kartu anggota Diamond tingkat tertinggi dari Pavilion mendengarkan hujan? Apakah ini masuk akal? Kakak ipar, aku sudah lama merasa kau berpenampilan luar biasa. Tangga saja tidak mengenal barang berharga. Tidak menyangka kakak ipar bersembunyi jauh. Mau mengamuk? Pergilah mengamuk ke tempat lain. Jangan salahkan aku. Aku baik-baik saja. Kau punya pencuri. Sebelumnya kita semua salah paham. Ingatlah dia sedikit sedih. Makanya aku bersikap manja padamu. Aku melakukan ini untuk menarik perhatianmu, agar tidak marah-marah. Keanggotaan ini pasti palsu. Faktanya sudah ada di depan mata. Apa yang tidak mungkin? Kepsek, apa yang kau temukan? Orang-orang terpandang yang bisa masuk ke lantai atas gedung Ting-Ting. Oh, tidak. Aku belum pernah mendengar siapapun yang memiliki kartu keanggotaan berlian. Kecuali dia memiliki latar belakang yang kuat. Tapi dia hanyalah alat bagi keluarga Lin. Bahkan lingkaran
kehidupan sosial elit pun tidak bisa dia masuki. Jadi kartu keanggotaan berlian itu pasti palsu. Karena kau sangat berani. Berani-beraninya menggunakan kartu anggota palsu di sini dan berpura-pura. Sikapmu yang semena-mena benar-benar membuatku kesal. Siapa yang berteriak-teriak di sini? Yang manajer. Bagaimana dengan keamanan di tempat kalian? Rain Pavilion ini? Aduh, bukankah ini Changsa? Kenapa tidak memberitahu saya kalau Anda datang? Ada apa ini? Orang ini masuk ke Tinyu Loge dengan kartu anggota palsu. Dia telah mengungkap identitas saya. Cepat usir dia. Iya. Tinyu Loge tidak menyambut orang rendahan yang hina. Usir dia. Jangan sampai menodai pandangan Tuan Muda Zhao. Ada lagi yang diperintahkan? Tuan Muda Zhao, pria itu sudah tidak bisa mendengar. Dengar tidak? Pria itu sudah tidak berfungsi. Wanita boleh tetap tinggal. Kamu tidak berniat untuk bertanya? Dunia ini sudah beku. Tidak perlu lagi. Xiao Xiao menghabiskan lebih dari 10 juta yuan setiap tahun di Tianyu Tower. Dia adalah anggota emas kami yang terhormat. Jangan bilang kalian masuk diam-diam. Bahkan jika kalian masuk dengan terang-terangan. Selama Xiao Xiao memberikan perintah, kalian tetap akan diusir. Lihat ini. Tapi saya hanya bertugas mengawal. Iya. Oh, Nona Meng sekarang sedang berpura-pura. Jangan menertawakan penampilanku. Pavilion ini hanya melayani anggota internal. Tujuan awalnya juga untuk menghindari kejadian seperti ini. Untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada anggota. Hanya saja aku tidak menyangka. Bagaimana aku bisa lupa saat keluarga MU menggajimu. Ternyata ada syarat tambahan untuk menjadi anjing keluarga Zhao. Begitu merusak reputasi Tinyu Lou dan nama baik. Pergi ke Departemen Keuangan untuk mengambil gaji. Ini benar-benar Anda. Begitu merusak reputasi Tinyu Lou dan nama baik. Pergi ke Departemen Keuangan untuk mengambil uang dan pergi dari perusahaan. Siapa Anda sebenarnya? Manajer Yang. Kedua orang ini berasal dari latar belakang rendah. Pasti ada perasaan ingin menunjukkan harga diri yang berlebihan. Ingin melihat bagaimana kehidupan kelas atas. Maka dia nekat berpura-pura menyamar sebagai orang terpandang dari keluarga ternama. Mereka berkolaborasi. Aktingnya sangat bagus. Kau jangan sampai tertipu oleh mereka. Sedangkan dia hanyalah seorang pramugari kereta api dengan status sosial rendah. Orang luar tidak mengenal berlian ini. Kau, manajer gedung menara hujan ini, tidak mengenalinya. Kalian mungkin belum tahu. Pemilik kartu berlian ini haruslah seorang teknisi pemakaman Jingzhou. Meskipun saya bekerja di sini selama 2 tahun, saya pun belum pernah melihat kartu ini. Dengan apa kau berani mengatakan bahwa seseorang dari keluarga Lin bisa memilikinya? Karena dia adalah orang yang kukenal. Jadi kau ini memang orang dari keluarga MU. Benar. Berani sekali. Dengan keberanian yang tak tahu malu. Berani menyamar sebagai orang keluarga MU. Tunggu. Jangan dulu menyerang. Keji. Bagaimana biasanya kamu mendisiplinkan anak-anak di perkemahan musim panas? Siapa yang berani sekali menyinggung Tuan MU? Mohon Tuan MU menunggu 5 menit. Saya akan segera datang. 3 menit. Saya akan sampai dalam 3 menit. Saya sedang mempertimbangkan untuk mengganti kepala gedung TNG Yellow, pendengaran hujan. Lanjutkan, kamu jangan bilang apa-apa. Gadis yang dibawa oleh orang bodoh itu benar-benar profesional. Bahkan sudah mencari tahu nama direktur ke sebelumnya. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Tapi di dinding pintu depan. Tapi semua nama staf gedung mendengarkan hujan tertera di sini. Seperti mereka yang suka menipu untuk makan dan minum. Untuk menghindari masalah. Harusnya minum sedikit. Pak kebiasaannya sulit ditemukan. Bahkan saya jarang sekali bisa bertemu langsung dengannya. Kamu bilang beri Pak ke 3 menit waktu. Mencari mati kamu. Yang tidak tahu diri adalah kau. Anda datang tanpa memberitahu saya. Saya bisa bersiap-siap. Kenapa Tuan memukul saya? Tuan Yin, Tuan MU. Ini karena biasanya Kejie tidak tegas dalam mendidiknya. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada Anda berdua. Tuan Ke, apa kau salah paham? Kedua orang ini adalah penipu yang cuma mau minta makan dan minum gratis. Aku sedang bersiap untuk mengusir mereka. Butakan matamu, Yang Shou Chang. Ya kan? Ku beritahu secara resmi padamu. Mulai sekarang kamu, Tuan Guhi. Ini bukan salahku. Aku semua demi rumah teh kita ini. Mereka berdua berpura-pura menjadi anggota kartu berlian dan secara terang-terangan membuat keributan. Dan juga telah menyinggung Tuan Zhao. Tuan Zhao adalah anggota emas terhormat dari rumah teh kita. Jika rumah teh tingkat atas menerima siapa saja, bahkan kucing dan anjing pun. Bukankah itu penghinaan bagi kita para anggota yang setiap tahun mengisi kartu dengan puluhan juta? Status berbeda, tentu tidak bisa berada di satu ruangan yang sama. Apalagi manajer yang sedang menjalankan tugasnya. Pan Yingjun, jika kamu tetap ingin memecat manajer yang, maka bahkan keanggotaan emas saya pun akan dibatalkan. Bagaimana jika ternyata tidak dibatalkan? Tenang saja, dia tidak akan. Keluarga Zhao kami adalah pelanggan besar di sini. Dibandingkan dengan 2 orang miskin itu, mana yang lebih penting? Zhao Xiao memang pantas menjadi wali kota. Tindakannya selalu penuh pertimbangan. Baiklah, aku akan mendukung. Mulai hari ini, keluarga Zhao dari Changzhou dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh Yin Yulouge. Tidak akan dilayani selamanya. Mulai hari ini, keluarga Zhao dari Changzhou dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh Tiu Louge. Tidak akan pernah menerima. Kau benar-benar ingin mengikat 2 orang miskin ini pada keluarga Zhao. Dibandingkan dengan Tuan Ning dan Tuan MU, mereka ini apa? Keluarga Zhao MU juga apa? Si Tuan Ke. Tuan Zhao adalah anggota VIP emas kita. Tentu saja ia harus mendapatkan perlakuan paling istimewa. Tindakan Anda tidak sesuai dengan aturan. Dia tidak layak. Dan kapan saya mengatakan bahwa di Menara Tianyu, anggota emas adalah tamu yang paling terhormat? Tidak ada yang bisa diperlakukan dengan hormat seperti di Menara Biu. Hitung saja 10 orang. Mereka semua adalah orang bodoh. Mata mereka buta. Mereka tidak tahu apa-apa. Ini adalah anggota
level diamond sejati. Sementara Tuan Ning adalah tamu paling terhormat di pavilion Tinghui. Apa yang Anda bicarakan ini? Dia tidak mungkin begitu. Seorang yang hanya bekerja sebagai pengantar makanan, sampah kelas bawah. Anggota diamond, status suami Anda tidak bisa diragukan. Tuan He, Anda ini sedang berbicara tentang yang sebelah. Demi dua orang luar yang menganggap kebohongan sebagai kenyataan. Mereka bahkan menyamar sebagai keluarga MU. Jika hal ini sampai tersebar, akibatnya akan sangat buruk. Sudahlah, dia cuma anjing peliharaan keluarga MU dari Jingzhou yang dipelihara di luar. Masih pantaskah dia berbicara atas nama keluarga MU? Karena dia tidak tahu diri, memihak tanpa alasan yang jelas. Kalau begitu, jangan salahkan tuan muda ini jika turun tangan sendiri. Kau, perempuan iblis yang murahan, berakting sekuat tenaga begini, tidak lain hanya untuk mendapatkan bayaran kan? Baiklah, akan kupenuhi keinginanmu. Sekarang juga, biarkan tuan muda ini melampiaskan amarahku. Kalau tidak, kau tak akan punya tempat tinggal lagi di Changzhou. Sialan kau, Nona MU, tidak terganggu kan? Sialan kamu, Nona MU tidak terganggu kan? Kali ini kamu gila. Mau atau tidak, Nona Gu itu urusannya dia sendiri. Terlalu ceroboh. Biarkan saja, sudah terlanjur. Namun, dia adalah anggota dewan sekolah dari grup Hanhai. Apakah kamu tidak tahu kalau grup Hanhai ada di wilayah Changzhou? Hanhai Internasional tidak ada artinya di hadapan Tuan Lin. Seperti anjing yang hina. Kau tahu siapa aku? Ayahku, Zhao Kaitai. Kepala dari 4 keluarga besar Changzhou. Kau tahu konsekuensinya? Ah, Tuan Hu, ini adalah putra tertua keluarga Zhao. Berstatus sangat tinggi, ternama dan berpengaruh. Berkuasa dan sangat berpengaruh. Berkuasa dan sangat berpengaruh. Ayahku, Zhao Kai, di antara para bangsawan Changzhou hanya berada di bawah Isi Anglong. Di atas 10.000 orang. Di bawah 1 orang. Di atas 10.000 orang. Sungguh sombong dan bodohnya kau, bajingan desa. Hari ini, sekalipun Raja Langit datang sendiri, pun tak bisa melindungimu. Kataku, orang sepertimu, bajingan tak berguna, berani juga berteriak di depanku. Ku beritahu, bahkan jika kau mengadakan pertemuan para kasim pun, mereka juga harus berbicara dan bertindak dengan hati-hati terhadapku. Bersujud dan menerima kebaikan. Bagus, semoga nanti mereka bisa sesombong ini seperti sekarang. Bertahan hidup ya. Hei, ayah, anakmu yang kena pukul setelah melompat dari gedung. Apa? Anakmu dibuang di bawah gedung Tianyu dan dipukul? Apa? Siapa lawannya? Pengantar makanan yang tidak berguna. Dia sama sekali tidak menganggap keluarga Zhao kita penting. HMPH, orang yang hina seperti itu. Berani menyentuh anakku, Zhao Kaital. Apakah dia mengira keluarga Zhao kita tidak punya siapa-siapa? Kau tunggu, aku akan segera ke sana. Ayah muncul lagi. Ayahmu? Ayahmu? Ayahku tidak begitu suka mendengarkan. Bahkan sekarang masih berani masak. Tempat seperti ini yang diceritakan Xiao Yo, aku benar-benar belum pernah dengar. Belum pernah aku lihat. Penjahat besar pasti akan sangat menyesal sudah melahirkan anak yang suka mengumumkan siapa ayahnya seperti kamu. Benarkah? Hari ini bukan hanya dia. Kamu juga tidak akan bisa lolos. Tuan muda ini akan menangani semuanya sendiri. Apa yang dimaksud dengan aturan? Duan Shaoren, ikut saya sebentar. Tuan Shao, pemasaran industri kita belum selesai. Jika batas waktu terlewat, cara-cara manual tidak akan bisa mengatasinya. Tidak masalah, sedikit saja. Meski keluarga Shao kami sudah jatuh, tapi kami bukan ikan busuk atau udang jelek. Bisa naik di leherku dan buang air besar. Tepat sekali, bisa memberi petunjuk. Tuan Shao, jangan bikin masalah lagi kali ini. Kalau terus seperti ini, itu tidak bisa diterima. Benar, Tuan Lin sudah memaafkan kita. Jika kita melakukan hal yang lebih keterlaluan lagi, apakah keluarga Shao kita benar-benar akan hancur? Tuan Shao, orang-orang ini baru saja menghina Anda. Kita tidak boleh membiarkan dia lolos begitu saja. Tenang saja, pada akhirnya, dia hanyalah sampah yang tak layak untuk diperhitungkan. Nanti setelah aku bosan, biar dia menderita. Biar dia merasakan siksaan. Jadi, apakah ayahku, Zhao Kaitai, adalah alasanmu untuk bersikap sombong dan sewenang-wenang di daerah Changzhou ini? Tidak ada yang berani tidak menghormati keluarga Shaoku. Sejak lahir, aku telah diberi kekuasaan tertinggi. Jika ada yang berani menghinaku, hanya ada satu jalan, yaitu kematian. Hati-hati. Apa yang sulit bagiku? Identitasku adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kalian, para sampah, capai seumur hidup. Perbedaan antara kita, aku bisa menghancurkanmu dengan mudah. Maka aku akan menghancurkan topeng harimau yang kau banggakan itu. Segala sesuatu yang tak berarti. Maksudmu kau akan menyewa keluarga Shao kita? Ah, dengan alasan apa? Hanya karena mulutmu yang lancang itu? Ah, yang kukatakan benar. Semoga keluargamu, keluarga Zhao, selalu hidup tentram. Kau telah menyentuh puncak kota. Semua orang peduli dengan hal-hal kecil yang tak berarti ini, bukan? Hari ini, Zhao Zita ada duanya. Mulutnya besar sekali. Mulutnya besar sekali. Kita lihat saja siapa yang berani keluar dari keluarga Zhao. Nanti kau bisa membelaiku sedikit, ya? Karenamu, kerjaanku hilang. Kedepannya, keadaanku pasti akan membaik. Tenang saja, keluargaku kaya raya. Tidak bisa lepas dari makanan yang kamu makan itu. Tunggu sampai aku selesaikan binatang itu, Zhao Chang. Ah, terima kasih, Zhao Xiang, manajer Menara Huating, Yang Shou Chang. Salam hormat kepada keluarga Zhao. Di wilayahmu ini, anakku juga bisa terkena pengaruh. Ah, keluarga Zhao. Orang yang menyinggung anakmu memiliki burung merpati yang mendukungnya. Aduh, saya juga seorang istri. Tak berdaya. Oh, omongan
omong kosong tentang merpati. Dia kan bukan orang yang berkuasa. Dia hanya anjing yang dipelihara oleh keluarga MU di luar sana. Apa yang bisa dia bandingkan dengan keluarga Zhao kita di Changzhou? Aduh, ayah, lihat, memukul wajah tampan anakmu ini. Itu bukan memukul wajahku, itu memukul wajahmu, Pak. Aduh, tidak memperkenalkan diri dulu. Setelah memperkenalkan diri, hewan itu bukannya merendah, malah semakin berani. Tidak hanya ingin membuat keluarga Zhao kita terkenal di Changzhou, tapi juga bilang kalau Anda bertemu, harus tunduk dan menyembah, merayu dengan berlutut, bahkan mengancam akan mengusir keluarga Zhao kami hari ini. Sungguh tidak masuk akal. Tak ada keadilan, brengsek. Zhu Zhenghao, berani sekali, bawakan orang cacat. Ning Mei, aku ingin lihat siapa yang akan mengunjungi makam hari ini. Dan juga kau, wanita hina, kuburan di selangkanganku. Hahaha, nenek tua itu hilang semalam, sombong sekali. Apakah kepala keluarga Zhao sudah lupa pelajaran semalam? Nama Kuang Fuzu. Sekarang ayahku secara pribadi mewakili Sipan Internasional dan datang ke keluarga Zhao. Itulah puncak dari seluruh kota Changzhou. Kalian masih berani berbicara sembarangan. Ah, diam, Pak. Kenapa kamu memukul saya? Saya benar-benar sangat sial. Kamu memang pantas menerima ini. Kamu pergi, cepat berlutut dan minta maaf. Maafkan aku, Tuan Muda Zhao yang terhormat. Anak anjing dari Hanhai Internasional. Bagaimana aku bisa meminta maaf kepada para rakyat jelata ini? Ayahku, Zhao Kai. Kamu terlalu sedikit keluarga. Apakah kepala keluarga Zhao seharusnya berbicara padanya? Kau ini siapa? Apakah pantas ayahku berbicara kepadamu? Diam. Keluarga Cao memang selalu bisa menjadi omong kosong yang hebat. Apakah kamu ingin membuat keluarga Zhao kami hancur tak termaafkan? Kepala keluarga Zhao, Zhao Kaitai, bertemu dengan Tuan Ning, bertemu dengan Nona Fu. Maaf, saya tidak bisa menyelamatkan nyawa. Saya akan menghukum diri saya sendiri. Ibu, Anda sedang melakukan apa ini? Keluarga Zhao benar-benar tidak bisa begitu. Keluarga Zhao begitu berkuasa. Saya tidak berani menghukum diri saya sendiri. Bagaimana bisa keluarga Zhao dibandingkan dengan Tuan Anda? Selama Tuan Anda berbicara, bahkan jika harus mendaki gunung berapi atau terjun ke lautan api, saya pasti akan melakukannya dengan baik. Kalau begitu, keluarga Zhao tidak pantas. Baiklah, jika begitu, maka keluarga Zhao akan hancur. Bajingan, kau juga bermimpi keluarga Zhao akan hancur. Kau tidak takut akan celaka sampai mati? Ah, tutup mulutmu yang busuk. Tuan Liu, ini laporan yang saya susun semalaman tentang industri zombie. Li Anlin sebentar, sisanya bukan pembalasan. Dari sini dimulailah sebuah insiden, mengubah pintu rumah menjadi tak dikenal di Changzhou. Kepala keluarga Zhao benar-benar orang yang cerdas. Pengecualian ini adalah keputusan Anda, bawahannya. Saya bilang keluarga Zhao akan segera dicoret. Saya, Hanshu, Zhao Kaitai. Bahkan kalau saya bertemu dengannya, saya harus berlutut dan menyerah. Setelah kau lihat sendiri, apa kau masih berpikir aku berbicara omong kosong? Ini tidak mungkin. Kau sebenarnya siapa? Kau selalu mengatakan kau adalah seorang manusia, kan? Namun kau berdiri di puncak kekuasaan. Dia baru saja menghina Nona MU dan terus mengucapkan kata-kata kotor. Tidak dapat didengar. Kepala keluarga Zhao, Anda tahu, anak durhaka dari keluarga Zhao terus-menerus membuat masalah, bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, dia diusir dari keluarga Zhao, hingga ia menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kehancuran. Anak ini telah menghina Nona MU dan Tuan Liu Ming. Kejahatannya tidak dapat dimaafkan. Anda seharusnya sejak awal. Ling, kasar sekali. Kau lapor. Kau ingin membunuhku? Apa kau gila? Pergi. Kau tahu tidak betapa besar bencana yang kau bawa untuk keluarga Zhao? Mulai sekarang, keluarga Zhao tidak akan lagi menerimamu. Aku tahu aku salah. Tolong, jangan tinggalkan aku. Aku akan meminta maaf kepada mereka. Semua ini salahku. Aku ini anjing gila yang menggigit siapa saja. Tolong pertimbangkan. Aku akan sangat malu. Tolong beri aku ampunan. Aku yang tidak percaya. Memang aku yang sok tahu. Memang aku yang bicara tanpa berpikir. Memang aku yang buta. Memang aku yang rendah dan hina. Kalau kau tidak mau mengingatnya, silakan pukul aku saja. Umpat aku saja. Terserah Anda saja. Asalkan Anda bisa melepaskan saya akan melakukan apa saja. Tidak perlu memukul saya. Tuan Muda, saya dan Tuan Ning tidak ingin lagi memberi. Sudah mengerti? Kalau begitu, duduklah. Saya tahu saya salah. Haha. Nona Wu tidak ada masalah. Saya harus mundur dulu. Hahaha. Ya ampun, mataku sampai buta. Saya tahu dua tokoh penting telah datang. Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya. Rumah saya menjadi bercahaya. Kakak ipar, kau juga tahu. Aku biasanya suka sekali berisik dan membuat onar. Bawa semua pergi. Hahaha. Jangan pergi. Kukira keluarga MU kembali lagi. Tuan MU, keluarga MU dari Jingzhou kembali lagi. Tuan Ye sekarang telah menempatkan banyak orang sesuatu. Kurasa kita bisa. Tidak tahu Nona MU ingin membicarakan apa. Kakek pernah meninggalkan pesan wasiat. Kode ini sudah terpecahkan. Tentu saja aku ingin memecahkannya. Putra keluarga MU hanya tidak mengetahui semua ini. Aku lebih memilih untuk merendah. Orang biasa yang tidak memiliki kelebihan. Mungkin bukan yang dicari oleh Nona MU. Kini yang rapuh. Anak dari naga tidur. Berkata di mana kesalahannya. Tuan Ye juga bukan tanpa wujud yang tersembunyi. Hanya saja kurang kesempatan. Dan aku bersedia untuk menciptakan kesempatan itu sendiri. Ini adalah transfer saham grup Yongxin. Selama Tuan Ning bersedia menandatangani. Mulai sekarang, saya akan mengizinkan untuk menjadi guru Anda. Nona MU, apakah Anda tidak takut menderita? Pada akhirnya, 5 tahun usaha Anda bisa sia-sia. Hancur begitu saja. Kami di akhir musim gugur memiliki kata-kata seperti ini. Berbuat dosa utama tanpa ragu. Meski sudah berusia 60 tahun. Tuan Nie, kita menikah. Nona MU, jika Anda menyesal, masih ada waktu. Bagaimanapun, saya hanya seorang amatir yang tidak memiliki apa-apa. Sedangkan Anda adalah ibu yang penuh kemewahan. Masa depan Anda
Anda sudah pasti. Tuan Li, karena aku sudah memilihmu, jangan menyesal. Sekarang, maupun nanti di jalan. Maka sejak saat ini, apapun yang terjadi, mari kita sambut pengantin baru ke atas panggung. Yo Mujia tidak setuju. Aku pergi. Siapa yang mengizinkanmu masuk dengan identitas itu? Siapa orang itu? Berani-beraninya mengganggu jalannya pernikahan MU2. Kakak perempuan yang anggun. Ini putra keluarga MU2 dari Jingdong. Berstatus bangsawan, berkuasa dan berkedudukan tinggi. Tapi penguasa keluarga MU2 dari Jingdong itu tidak baik loh. Yang mulia, akan ada pertunjukan yang menarik. Pernah bertemu nona besar. Iji, kamu berani sekali. Suara itu milikmu. Mengatasnamakan keluarga MU untuk MU1 Siu. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia seharusnya tidak dilahirkan lagi? Sadarilah, kamu dan aku adalah anjing peliharaan keluarga MU. Semua ini karena keluarga MU menganggap siapa sebagai ayah, menganggap siapa sebagai prajurit, gak ada suami. Kau sedang membohongiku. Aku masih ingat, jika aku tidak datang, keluarga MU akan jatuh ke dalam bencana yang tak terelakkan karena perilaku bodohmu. Huoku, apa kau benar-benar akan membiarkan keluarga MU mengalami malapetaka demi muridmu sendiri? MU Sang Xiao juga muridku. Tidak, dan mungkin akan menyerah karena anak-anaknya. Sakit pun tidak apa. Jika terus menyelidiki keluarga MU sesuai keinginanmu, barulah kau akan diingatkan oleh kenyataan. Berani sekali kau berbicara denganku seperti itu. Di luar sana berani melawannya. Apa itu aturan? Aturanmu saja tidak kau mengerti. Tapi aku bisa memberitahumu semua ini. Kalau kau berani macam-macam lagi dan melukaiku lagi, aku akan membuangmu ke sana. Siapa yang percaya? Kau pikir kau siapa? Kalau kau tidak percaya, itu bukan urusanmu. Siapa aku? Keluarga MU bukanlah tempat sembarang orang bisa masuk. Hanya sebatas anjing liar di pinggir jalan. Berangan ingin menempel pada keluarga MU. Pernikahan ini hanyalah hayalan kosong. Keluarga MU tidak akan menyetujuinya. Pernikahanku, MU1 Kyo, tugas yang diberikan keluargamu adalah menikah dengan tenang ke keluarga Xiao. Untuk memperkuat hubungan antara Xiao dan MU. Dan kau tidak boleh seenaknya meremehkan orang-orang rendahan. Jadi di matamu, aku hanyalah pahlawan bagi rakyat jelata. Ini adalah tanggung jawabmu. Sejak lahir memang seorang budak. Jika takdir ini menimpaku, aku pun tak akan menolaknya. Benarkah? Tapi hatiku telah bulat. Hidupku takkan pernah lagi berada dalam kesulitan. Tak mungkin lagi menikah. Putusasaan ini karena dia. Saya sudah menyelidikinya. Dia hanya seorang putra mahkota pengantar makanan. Statusnya rendah, tanpa kekuasaan atau pengaruh. Bisa dibilang tidak memiliki apa-apa. Beberapa hari yang lalu dia bahkan diusir oleh keluarga kecil. Wajahnya tercemar. Itulah ceritanya. Apa kau punya hak untuk menempel pada keluarga MU kami? Apa kau punya hak untuk menjadi menantu keluarga MU kami? Wan Qiu adalah menantu keluarga MU kami. Harus dipasangkan dengan naga sejati, permata yang berharga. Wan Qiu adalah permata keluarga Meng saya. Harus dipasangkan dengan yang setimpal, yang mulia. Lalu mengapa aku tidak mengizinkanmu? Karena Wan Qiu telah kalah. Maka siapapun itu tidak akan bisa mengirimnya kembali ke dunia manusia. Inilah kesombongan dan ketidaktahuan yang kau tulis. Menyatakan diri tanpa laki-laki seperti apa yang pantas untukmu. Dan bagaimana bisa dia menandingi Tuan Muda Xiao? Meskipun kalian memiliki 1000 alasan, tapi tidak akan mampu mengalahkan aku. Aku dan perintah, mulai sekarang, adalah hukum bagi kita berdua. Kalian berani mencuri namaku. Kau gila ya? Sekarang, jika kita kabur dari Jingzhou dan diketahui keluarga Xiao, kau tahu apa konsekuensinya? Aku tidak pantas? Apakah kau lupa diri? Identitasku sendiri. MU Xiao Jia telah membawa malapetaka bagi keluarga MU kita. Apakah kau benar-benar ingin menjatuhkan keluarga MU ke jurang yang tak berdasar? Aku akan menggunakan caraku sendiri untuk membawa keluarga MU keluar dari kesulitan ini. Caramu adalah dengan menikahinya, memperkuat posisi dengan menikahinya, agar keluarga Xiao tidak hanya mundur karena kesulitan. Benarkah itu mungkin? Tapi kau tahu apa konsekuensinya bagi keluarga MU? Situasi seperti apa yang akan dihadapi keluarga MU? Salah. Caraku adalah dengan menjelajahi seluruh negeri bersama Tuan Di atas aula Lingyun. Siapa yang kau minta untuk melepaskan kendali keluarga MU? Lama tak jumpa, Ibu Kue. Sudah lama tidak bertemu. Tunangan saya. Ini siapa ya? Kok bisa begitu cerdas dalam hal keuangan? Di sekitar kalian semua sepertinya adalah simbol-simbol militer. Apa ini tombak dari Kementerian Militer? Mungkin para hadirin di sini belum tahu siapa saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Xiao Hongyu. Xiao Jia dari militer. Salam hormat. Keluarga terpandang Xiao di Jingzhou rupanya bersembunyi di bawah tanah. 10 tahun lalu, sejak kematian Jenderal MU, keluarga itu waspada dan waspada. Kurasa sulit untuk melawan. Tuan Muda Xiao adalah orang yang selalu dipikirkan dalam buku latihan naga. Dia adalah senjata negara. Tuanku, reputasi keluarga Xiao sungguh luar biasa. Ming Wanshuang dari keluarga MU menyapa Anda. Anda tidak perlu khawatir. Anda tidak tahu tentang hal ini sebelumnya. Keluarga Xiao tidak akan menyalahkan Anda. Juga tidak akan melibatkan Anda. Tuan Xiao, lihatlah dengan bijak. Ini kesalahan pengawasan keluarga MU. Ini adalah kekacauan yang dibuat oleh Xiao Shi. Tidak masalah jika dia bersama dengannya. Saya datang hari ini untuk menyelesaikan masalah kekacauan ini. Jangan takut, ada aku di sini. Tunanganku, sudah lama tidak bertemu. Xiao Hongyu, kamu datang untuk apa? Mo Qiu, dia adalah orang yang kamu cari dengan susah payah, dari timur ke barat, untuk memecahkan kebuntuan ini. Dia tidak lebih dari selembar rumput. Tidak tahan dihantam. Begitulah rupanya, terlihat seperti itu. Pandangan Putri Su itu, sama sekali berbeda dari apa yang seharusnya ada di antara kau dan aku. Kita seharusnya adalah orang-orang yang egois dan intim. Tuan Xiao, kau terlalu mendalami peranmu. Kasih sayang palsu yang terungkap ini. Maksudnya apa? Secara harfiah dan tidak dibicarakan. Kamu memiliki sahabat wanita di ruang ini. Tanya padamu tentang ibumu yang terzalimi. Hanya saja kamu mewujudkan segalanya. Kamu mengorbankan
mengorbankan keluarga MU untuk keuntungan, membantu kamu bagi-bagi hasil dan membuat sandiwara. Kamu berbicara tentang hal-hal yang tak masuk akal di sini. Bagaimana mungkin seorang tuan muda yang bebas tidak membayar kembali? Pat minta maaf pada si kecil. Haha, lucu, sangat lucu. Lihatlah, kau benar-benar istriku di dunia ini. Selama kau mau, semua cinta ini hanya untukmu seorang. Akan kubawa kau melihat pemandangan di atas 9 langit. Jika hari itu tiba, orang yang berdiri di sampingku pasti bukan kamu. Wu Qiao, kamu tidak akan berpikir bahwa jalanan yang rusak ini, kamu bisa menghentikan debu abu-abu begitu kamu menikah kan? Aku akan berkata jujur padamu. Perkara ini sudah menjadi pembicaraan banyak orang. Ini sudah merusak wajah keluarga Xiaoku. Kalau bukan karena usahaku di tengah-tengahnya, keluarga Xiaoku pasti sudah membencimu. Keluarga MU, apa yang MU Wan Qiu lakukan? Kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga MU? Pat ikut pulang dengan Tuan Xiao dan minta maaf. Ikuti saya, patuh dan jadi milik Tuan Xiao. Ini baik untukku dan juga untukmu. Untukmu, bahkan untuk Tuan Xiao. Semuanya sudah kukatakan. Selama dia bersedia, maka semuanya bisa dilakukan. KM Yuan Qiu untukmu. Keluarga kita sudah saling bermusuhan. Jika kau mengerti situasi, tentu saja akan mundur 3 langkah. Itu juga akan mendatangkan malapetaka. Mundur 3 langkah. Keluargamu, keluarga Xiao, memiliki. Tidak usah bicara tentang keluarga Xiao. Hanya kau saja. Kau ini siapa sih? Berani-beraninya kau mendekati wanitaku. Wanitaku, dengan kekuatanmu yang lemah, tanpa cahaya pedang. Berani-beraninya kau menyamai aku, dengan statusku yang tinggi, dibandingkan dengan kedudukanmu. Dengan keluarga Xiao, Qin Wan Qiu. Pilihannya adalah dan bukan. Apakah ini cukup? Keluarga Xiao memiliki dewa istana naga. Sedangkan Xiao Feng adalah kebanggaan muda terbaik keluarga Xiao. Prestasi masa depannya tak terbatas. Masuk istana naga juga menjadi dewa yang pasti. Lalu bagaimana bisa orang seperti dirimu yang hanya memiliki lidah jahat dibandingkan? Keluarga di Chengzhou memiliki semangat. Sangat berani. Bertindak sesuka hati. Setiap hari semakin jelas. Meng, kamu meninggalkan Jingzhou dan pergi ke Yixing. Bukankah itu untuk mencoba mengatasi masalah besar ini dengan kekuatanmu sendiri? Kini, dalam waktu 5 tahun yang singkat, Yongxing telah berada di meja makan untuk menunjukkan bahwa kamu sangat berbakat. Jika diberi sedikit waktu lagi, mungkin kamu benar-benar bisa menabung. Jadi, Tuan Xiao takut kalau tidak mungkin pewaris keluarga Xiao dari Jingzhou akan turun tangan sendiri mencari seorang pelayan kecil dari Changzhou untuk memberi contoh padamu. Benar, saya akui, kamu lebih penting daripada yang saya bayangkan. Mungkin jika diberi waktu, kamu benar-benar bisa terbebas. Tapi sekarang, demi seseorang yang hanya aku kenal sepintas, kamu merusak pertunangan, menyebabkan tanggal pernikahan dimajukan. Terkadang aku benar-benar tidak mengerti. Apakah kamu benar-benar pintar? Atau justru sangat bodoh? Merusak janji. Apa maksudmu merusak janji yang menyebabkan pernikahan dimajukan? Ternyata kamu belum tahu. Ternyata Nona, MU memang menyimpan kemampuan terpendam. Kemampuan yang sangat dalam. Jangan bicara lagi. MU Wan Qiu dan keluargaku, keluarga Xiao, telah membuat kesepakatan selama 8 tahun. Jika tanpa bantuan kekuatan keluarga MU, aku bisa menciptakan seseorang yang mampu menandingi keluarga Xiao sepenuhnya, maka racun ini bisa hilang. Tapi jika melanggarnya, mengajukan sesuai janji, Nona Mo telah beberapa kali menetap di Hall Yunqian, memaksa semua pahlawan tunduk. Gua menggunakan Nona Mo, melanggar janji, sehingga kini, dia ingin membawa bintang wanita, berharap untuk meraih harapan yang kabur. Katakan apa? Hanya teman baik. Sebenarnya aku tidak butuh. Itu semua tidak penting. Dan bukankah aku sudah menemukan si pencemburu? Kamu terus saja seperti ini. Kamu punya keberanian, kamu punya tekad dan kemampuan yang bahkan lebih hebat dariku. Yang kurang hanya sebuah tiang penyangga. Aku memiliki keberanian. Kedepannya, itu akan menjadi sandaranmu. Hanya berharap kamu memiliki kekuatan yang luar biasa, mengguncang dunia, menambah kemuliaan, selalu memberi bantuan saat dibutuhkan. Berkenalan denganmu adalah kesalahanku. Tapi jika saya mengatakan bahwa masalah yang sedang dihadapi keluarga MU saat ini, bagi saya bukanlah sesuatu yang pasti seperti kata-kata Anda, maka saya akan mengatakan bahwa Xiao Hu sama sekali tidak pantas untuk membentuk hubungan dengan saya, dan juga tidak bisa menyakiti saya sedikit pun. Kah Anda masih mempercayai saya? MU Wan Qiu Sui, jika Anda mungkin telah melakukan kesalahan, seharusnya Anda memilih yang terbaik. Jika saya masih mengatakan bahwa kekuatan yang dia andalkan dan banggakan adalah keluarga Xiao, melihat pesan darimu, sama sekali tidak kupercaya. Tentu saja aku percaya. Percaya akan kejahatan sebesar itu. Sungguh sangat arogan. Kau benar-benar mengira tidak ada yang bisa menghentikanmu? Singkirkan semua fantasi tak realistis itu. Kau hanyalah mulut kecil yang tak berdaya. Aku hanya dengan satu kata, dapat memutus jalan hidupmu, memutus jalan hidupku. Pada akhirnya, kau akan karena kesombongan dan ketidakhadiranmu sendiri mendatangkan malapetaka yang tak berujung. Aku berharap memberitahumu, kau masih bisa masuk ke istana. Meski ada hari itu, menghadapi bencana besar itu pun masih merupakan kesempatan. Benda brengsek, hingga sekarang kamu masih keras kepala. Segera minta maaf pada alarm ini. Biarkan dia membalas pesan. Aku sudah memutuskan. Baik sekali, sudah memutuskan. Benar-benar setia seperti emas, bertahan seperti kelinci. Tapi kamu tidak punya banyak waktu. Serangan ini tak bisa dielakkan. Liu Zhen tak bisa menyelamatkanmu, dan orang tak berguna itu pun tak bisa menyelamatkanmu. Cepat atau lambat dia akan jatuh ke dalam kegelapan. Ancamanmu lemah seperti kekuatanmu. Kamu yakin kamu ingin? Jika begitu, kamu harus siap untuk diinjak di bawahku setelah aku mengalahkanmu. Karena harga diri dan kebanggaanku
aku tidak bisa membuatmu bertahan. Apalagi kamu, sampah yang dipenuhi dengan amarah setelah dipermalukan. Luka, kamu jauh lebih berbeda dari yang aku bayangkan. Aku hanya menjelaskan fakta-fakta dari Jilin. Pada tanggal 3, Tuan Dewa akan mengadakan jamuan di Provinsi Ken. Saat itu, semua pejabat dan orang berkuasa akan berkumpul. Bahkan 4 kepala kota dari Dragon Palace akan hadir untuk menyambut bersama. Setahu saya, sebelum pembukaan restoran Ling Xiaoyan, akan diadakan lelang proyek. Dan pemenangnya akan mendapatkan cukup uang dari Renling Elektronik untuk membalikan keadaan. Itulah uang terakhir. Nona Han, kau tak perlu repot-repot. Aku akan membuatku menjadi yang terhebat di toko ini berkatmu. Kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana kau, semut kecil. Apa yang bisa kamu ambil? Jangan tertawa. Kamu adalah Ibu Wei dari Xiao Hongyu. Jika kamu masih mengaku sebagai lubu, bukankah itu akan memalukan nama keluarga Xiao? Apakah itu berarti memberitahu dunia bahwa Xiao Hongyu tidak berguna? Apa yang kamu ingin lakukan? Jenderal Wuji, 3 hari lagi jika kamu tidak bisa mendapatkan mitra kerja dari adik Long, berarti kamu harus tunduk pada aturan dunia. Jadi apakah kalian semua di sini hanya untuk menertawakan keluarga Xiao saya? Pergi semua dari sini. Along, Hai Long, kakak Xiao sudah marah. Pernikahan hari ini sudah tidak bisa diselamatkan. Tuan muda ketujuh dari keluarga Lin yang berebut dengan kakak Xiao ini benar-benar mencari mati. Penghinaan yang kuterima hari ini akan kuhukummu 100 kali lipat di kehidupan selanjutnya. Xiao Yan, aku akan menginjakmu di depan semua orang. Ayo pergi. Tunggu aku, sayang. Maafkan aku. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Aku tak menyangka akan seperti ini. Jangan minta maaf. Jangan sedih juga. Akio, percayalah padaku. Aku pasti akan membalasmu dengan kehidupan yang luar biasa. Sampai saat itu, akan banyak orang datang untuk memberikan restu. Para penguasa dunia akan lari terbirit-birit. Semua demi kematianmu. Baik, saya akan menunggu hari itu. Tuan, tugas yang Anda perintahkan sudah selesai. Pesan sudah tersebar ke seluruh kalangan bangsawan. Semuanya sudah diatur. Baik, 3 hari lagi saya akan menerima mahkota Phoenix dan pakaian kerajaan di pesta Ling Xiao. Memberinya kehidupan yang gemilang. Setelah mengetahui Anda akan menikah, blogger langsung mengirimkan hadiah semalam. Hati yang abadi. Semoga pengantin baru selalu hidup rukun. Semoga bahagia selamanya. Bapak, Tuan sangat baik hati. Tidak ada masalah. Tuan Direktur, 3 orang itu sudah tiba di Changzhou. Gubernur Changzhou akan mengundang Anda besok ke kantor gubernur untuk pengarahan. Gubernur Changzhou besok. Hei, Tuan Yang, Anda adalah mitra kerja sama terlama kami di grup Lin. Anda tahu kemampuan kami. Tolong percayalah pada Lin. Percayalah pada saya. Baiklah. Kalau begitu, bagaimana kalau saya menunggu Anda sampai istirahat? Tidak usah pergi, kakak. Mitra bisnis selama 5 tahun ini. Tidak ada yang mau melanjutkan bekerja sama dengan Anda. Tidak ada. Bahkan jika saya melakukan transaksi rugi sementara pun, masih ada yang akan membeli. Semua salah kalian. Bajingan ini. Kalau bukan karena dia, Tuan Lin juga tidak akan marah kepada keluarga Lin kami. Akibatnya, keluarga Lin kami terjebak dalam kesulitan yang sangat berat seperti ini. Sepertinya bukan karena Tuan Lin. Lalu mengapa tiba-tiba keluarga Lin saya seolah-olah terisolasi? Tadi saya menemui Tuan Gu. Mereka sepertinya tidak menerima perintah dari Tuan Ning untuk melarang bekerja sama dengan saya. Sebaliknya, mereka lebih tampak meragukan perbudakan saya sementara ini. Jika begini terus, keluarga Lin kami hanya tidak bisa menjadi budak selama 3 hari. Apakah itu masalahnya? Begitu maksudnya? Tuan Lin tidak marah pada keluarga Lin saya, kan? Kak, bukankah dia menyukaimu? Kita bisa memintanya untuk membantah. Benar. Asalkan Tuan Ning mau membantu keluarga Lin kami untuk menduduki menara. Tidakkah kita tidak perlu khawatir tidak ada yang mau bekerja sama dengan kita? Anakku yang baik, apakah Ning Gongxi sudah menghubungimu? Tidak, seperti batu tenggelam di laut. Tidak ada kabar sama sekali. Keluarga Lin kami benar-benar akan hancur. Sekarang siapa yang bisa menyelamatkan keluarga Lin kami? Saya bisa. Saya berasal dari Jingzhou, Xiao Jia, Xiao En. Pasti ini adalah permata paling memukau di seluruh meja makan. Lingxi juga kecil, benar-benar cantik jelita. Kecantikan luar biasa. Aku bisa mengalahkan kalian semua dengan tangan kosong. Bahkan bisa memberimu rencana untuk sukses besar dan cepat. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Yaitu tunduk pada saya, Tuan muda ini. Tuan Changzhou, Guangdu, Liu Yuntian, meminta untuk bertemu. Silakan masuk. Gubernur Changzhou, Liu Yuntian, menghadap penguasa wilayah selatan, Zukui dan menghadap Dewa Hengdian. Bangunlah, King Long, Bai Hu, Xuan Wu. 3 orang itu sudah tiba. Benar, ketiga tuan penjaga wilayah sudah sampai di Changzhou. Hanya takut mengganggu Dewa. Tidak akan pergi sembarangan. Karena itu, kami mengundang Tuan Dewa untuk datang ke rumah Sufu hari ini. Baik, saya tahu apa yang Anda inginkan. Susu, ini adalah surat yang saya tulis sendiri. Pesta Ling Xiao akan diadakan di Changzhou. Selama ini Anda yang mengatur acara ini. Beberapa hari ini, Anda telah bekerja keras. Kedua anggota tim. Ini adalah kehormatan saya. Mengenai tender proyek untuk pesta Long Xiao. Mitra penjaga toko naga itu adalah keluarga Xiao Dario, Xiao Wing. Keluarga Xiao dari Jingzhou. Itu adalah keluarga Xiao dari Jingzhou yang diakui oleh Long Jian. Keluarga yang berpengaruh. Benar, aku adalah putra sulung keluarga Xiao. Atau, dari sudut pandang tertentu, aku hanya bisa mewakili keluarga Xiao. Jadi, bagiku, membantumu adalah hal yang tepat. Itu benar-benar. Wah, beliau ini baru tokoh berpengaruh besar. Keluarga Xiao ini bahkan lebih hebat daripada
keluarga MU. Aduh, ternyata Tuan Muda Xiao yang datang. Kami kurang menyambut kedatangan Tuan. Silakan duduk, silakan duduk. Saya Nona Lin. Apa yang perlu dipertimbangkan lagi? Xiao Xiao bisa melihat keluarga kita Xian. Itu adalah keberuntungannya. Kamu setuju kan? Xian, kamu masih mempertimbangkan apa lagi? Xian, ayahmu sudah meninggal. Kamu tidak memanfaatkan kesempatan. Sekarang kamu masih ragu-ragu. Lebih dari Xiao Ma. Ibu, apa yang kau katakan? Ini toh masalah besar dalam hidupku. Bagaimana bisa ku main-main? Apalagi siapa bilang aku dan Tuan Muda tidak punya kesempatan? Kakak, terlepas Tuan Muda Kim marah atau tidak pada keluarga, tapi dia mengabaikanmu. Kehilangan minat sudah pasti terjadi. Kau dan dia sudah pasti tidak akan berhasil. Dia adalah putri yang baik. Tuan Ning itu adalah legenda yang tak terjangkau. Dia adalah orang yang berdiri di puncak dunia. Kalian pernah memiliki ikatan singkat. Namun kamu tidak memanfaatkan kesempatan itu. Jika sudah terlewat, ya sudah. Meskipun begitu, ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan Tuan Xiao. Kamu lihat, Tuan Xiao itu tampan dan berbakat. Dia adalah talenta luar biasa. Punya kedudukan yang tinggi. Tidak tahu sudah berapa banyak gadis-gadis dari keluarga kaya yang mengejarnya. Kamu kok bicara seperti itu? Kak, Tuan Xiao itu sebenarnya tertarik padamu. Lagi pula, kita kan belum saling kenal. Nanti lama-lama juga akan saling mengenal. Kakak, keluarga kita, keluarga Lin, akan segera bangkrut. Hanya Tuan Xiao yang dapat menyelamatkan kita. Kakak, bolehkah kita bertanya kepada Tuan Xiao alasannya? Lagi pula, menjadi mitra kerja pertama toko naga sangat penting. Jadi, seleksinya, kami akan memberikan metode kepada Anda dan proyek kerja sama toko naga dari kekuatan yang mampu ditanggung. Bukan hanya masalah keuangan, lebih melibatkan jaringan, sumber daya, dan kekuasaan. Semua itu tak tergantikan. Sedangkan keluarga Xiao di Jingzhou memiliki semua itu. Artinya, kebijakan internal yang dipublikasikan secara terang-terangan. Sebenarnya, di balik layar itu tidak salah. Ini bisa memastikan mitra kerja memenuhi persyaratan dan juga memastikan proses lelang berjalan lancar. Kamu benar-benar melakukannya dengan baik. Xiao Xiao, bolehkah saya bertanya mengapa? Mengapa kamu memilih saya? Presiden grup Lingsing, MU1Q, adalah rahasia saya. Tepat di hari itu, dia mengabaikan hubungan kita, namun memilih untuk tidak melenyapkan keluarga Qi. Maka maksud Tuan Xiao adalah orang lain telah bermain-main denganmu. Jadi kau pun membalasnya. Mengada-ada saja. Terserah kamu mau berpikir apa. Kamu bisa menganggap ini sebagai sebuah transaksi. Jika kau menundukkan aku, maka aku akan selamanya setia padamu. Brengseknya si Jia Yingmei itu baru saja bercerai. Dia sudah langsung naik kelas. Lalu mengapa kau harus mengindahkan aturan duniawi ini? Tapi bangsawan Jingzhou semuanya pencuri harta kekayaan ayah mereka. Keluarga kami dapat mengandalkannya. Maka kemakmuran keluarga kami sudah dekat. Setahu saya, bagaimana orang itu menyinggung alat itu? Menderita pembalasan. Sekarang bahkan lebih berbahaya. Dan di seluruh Taizhou, bisa tidak pergi ke Yongxing Group. Lebih baik tidak terlibat dengan pengaruh keluarga Lu. Hanya aku, jadi sekarang hanya aku yang akan menghormati keluarga Yi. Maksudmu, keluarga Lin jatuh ke dalam keadaan seperti ini karena Ning Bei dan sengaja. Apakah ada kemungkinan lain? Jangan-jangan Ning Bei benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Dia itu cuma tukang pengecut. Dia cuma pria penggoda. Baru saja memanjat pohon tinggi. Langsung balas dendam ke keluarga Lin. Sungguh keji. Pasti itu iblis pemangsa di balik layar yang menghasut. Kak, kenapa masih ragu? Meskipun kemampuanmu sangat kuat, apakah kamu bisa menghindari pengejaran dari keluarga MU dan Yongxing? Karena ini adalah transaksi. Lalu apa yang bisa Xiao Xiao berikan untuk Ling Xiku? Ini adalah surat militer Ling. Ini adalah undangan untuk memasuki Ling Xiaoye. Keluarga Lin kamu terlalu lemah, tidak memiliki hak. Namun sekarang, keluarga Xiao memberimu 3 surat militer Ling untuk memberi kalian hak ini. Permisi, apakah dewa bisa memiliki istri yang sama seperti di Istana Naga? Betul? Apakah itu berarti bisa langsung menghadapi eksistensi yang lebih tinggi dari segala sesuatu? Kak, keluarga Lin kalian sangat berkuasa. Jika bertemu dengan Istana Naga, itu akan membawa keuntungan. Kedepannya, pasti akan melangkah mulus menuju kesuksesan. Kan naik dengan cepat, bisa melihat takdir. Nona, mengapa tiba-tiba dia tidak mau bertemu saya? Kamu harus bertanya dengan jelas langsung padanya. Baiklah, saya setuju. Pilihan Nona Lin benar. Begitu hahaha. Aduh, tak disangka, keluarga Lin kita tidak berpisah dengan Nona Lin. Tuan Tang, ada beberapa keluarga besar yang memiliki kehormatan seperti ini. Loh, memang, ya, dahulu, pelatihan di Istana Naga adalah urusan negara yang sangat penting. Saat itu, seluruh pejabat tinggi Akademi Militer akan datang setelah mendengar kabar tersebut. Tidak boleh ada orang luar yang ikut campur. Terima kasih banyak, Tuan Muda Xiao, telah memberikan hadiah besar ini kepada keluarga kami. Ini apa? Semua ini belum seberapa. Di perjamuan Ling Xiao, Asosiasi Pertanian akan mencari mitra kerjasama melalui tender terbuka. Dan saya sudah dipilih sebagai mitra yang memenangkan proyek kali ini. Nantinya, saya akan memberikan sebagian dari proyek pembangunan pertanian kepada keluarga Lin. Selain itu, keluarga Lin juga akan bergabung dengan Yuntian di hadapan seluruh dunia besar gedung ini. Apa yang harus dilakukan oleh bawahan? Lalu, bagaimana jika saya mengatakan bahwa keluarga Xiao tidak pantas mendapatkan posisi mitra dalam kerjasama dengan Long Jie? Apa pendapat Anda? Bawahan bertindak tanpa izin. Mohon hukuman dari Anda. Kalau sudah sampai pada hukuman, biarkan saja. Hanya perlu informasi yang disampaikan ke dunia politik. Namun keluarga Xiao sudah menyelamatkan orang. Bagaimana bisa begitu mendesak? Siapa yang menetapkan bahwa Xiao Hongyu bisa dengan terang-terangan mengambil uang RMB ini dari tanganku? Ada pembelaan. Aku rasa ini bisa dianggap sebagai suatu perhatian. Apakah ini bisa diterima? Lagi pula ini proyek Istana Naga. Bagaimana mungkin tidak? Aku juga memiliki sedikit hubungan dengan Istana Naga. Besok malam Gubernur Chang
Zhou akan menerima 4 jenderal pengangguran Istana Naga di kediaman gubernur. Saat itu ikannya jangan sampai matang. Kalau matang, urusan pejabat surgawi yang diinginkan Ling Xiao akan diketahui semuanya. Tuan muda yang memang memiliki koneksi yang luas. Hubungannya sangat luas. Bahkan gubernur dan komandan garnisun, tokoh-tokoh penting seperti itu pun bisa diajak berhubungan baik. Setelah bertemu gubernur, beliau selalu meminta Tuan muda Xiao untuk membela keluarga Lin kita, agar kita bisa mendapatkan keuntungan dalam proyek toko utama. Tenang saja, selama ada aku, masa depan keluarga Lin kalian pasti. Inilah yang bisa aku berikan pada keluarga Lin kalian. Tidak tahu, Nona Lin. Terima kasih, Tuan Xiao. Ming Bei, kau telah menghancurkan dasar keluarga Linku. Jika aku menginjakan kaki di Istana Awan, kau pasti akan membayar harganya. Kau akan menyesalinya seumur hidup. Aku bersumpah, hari ini, 4 penjaga utama telah tiba. Markas besar telah otomatis terkunci. Saya sebenarnya tidak berniat menerima tamu. Namun, kalian berdua datang bersama Nona. Tadi saya membuat pengecualian. Begitu ya? Ternyata Tuan muda masih memiliki tugas penting. Jenderal Xiao adalah salah satu dari 7 jenderal perang bintang paling muda di kerajaan. Seharusnya, Anda bisa memberi lebih banyak kelonggaran kepada gubernur. Hanya setelah bertemu dengan entitas tertinggi itu, maka dapat menghapuskan kebenaran dari hukum istana ini. Bukan hanya berasal dari keluarga terhormat, tapi juga berasal dari keluarga bangsawan terkemuka. Bahkan dirinya sendiri adalah sosok yang menindas keluarga Zhang. Jenderal Xiao meskipun dikenal sebagai jenius di militer, dengan nama besar yang menindas keluarga Zhang. Namun di dunia ini, ada hanya satu orang yang lebih tinggi dari semuanya, yaitu sang penguasa Istana Long yang memegang kekuasaan tertinggi di dunia dan berdiri di atas semua orang. Paham? Patlah. Sekarang komunikasi dasar saja tidak ada. Masih mau tanya aku mau ngapain? Paham? Aku tidak langsung bertanya. Sudah 6 tahun menikah denganmu. Selain membicarakan perceraian denganmu, aku tidak pernah melakukan hal yang membuatmu merasa terluka. Kenapa kamu harus membalas dendam padaku seperti ini? Kamu bahkan tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Hanya karena kamu punya sedikit kekuasaan. Kamu tidak sabar untuk mengusir keluarga Lin kami. Kamu benar-benar orang yang hina dan rendah. Aku hina dan rendah? Apa yang begitu istimewa dari Lin Xia? Kami sudah mulai. Kak, aku sudah bilang padamu sejak dulu. Orang ini bukan orang baik. Biar aku bicara dengan jelas. Mengerti? Orang ini cuma makan minum gratis di rumah kami. Bahkan biar si biksu ini cerai denganmu hanya karena candaan. Menambah amarah. Untuk menekan dan membalas dendam terhadap keluarga Lin kami. Hati serigala, hati anjing. Ternyata tetap seperti biasa. Apakah kamu benar-benar pria? Apakah kamu tidak berani mengakui apa yang telah kamu lakukan? Tidak mau mengakui. Jika kamu merasa bahwa saya mengembalikan usulan itu berarti saya tidak bertanggung jawab. Itu adalah penekanan dan pembalasan. Dan itu keras kepala. Dia sudah memberitahuku sejak lama. Sampai saat ini kamu masih membantah. Apa yang kamu berikan bukanlah. Mungkin kamu tadi pagi bangun tidur tanpa buang air kecil. Coba lihat. Kamu sedikit merendahkan diri sendiri. Baru saja bercerai dari kakakku, langsung jadi pegawai kantoran. Kamu itu lelaki lembek yang hidup dengan wanita. Selain bergantung pada orang, tidak ada gunanya. Kamu hanya memelihara seseorang yang tidak tahu malu. Kamu merasa berhak berbuat jahat? Liu Bei, jika kamu merasa keluarga Lin telah menyakitimu, menyakiti kamu bisa menggunakan kemampuanmu untuk membalas. Mungkin aku akan menghargaimu lebih tinggi. Bukannya bergantung pada wanita yang menempel. Memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan balas dendam yang rendah dan hina kepada keluarga Lin. Maksudmu membatalkan semua kerjasama dengan mitra bisnis keluarga Lin, hingga mereka kesulitan dan hampir bangkrut? Apakah karena aku membuat keluarga MU? Bukankah begitu? Lalu mengapa keluarga Lin tampak sendirian, tanpa seorang pun yang membela? Jika ini dianggap sebagai minuman keras, jangan-jangan memang karena kau mengerti bahwa satu kalimat yang diucapkan secara sembarangan dapat mencabut dukungan, yang membuat kalian sedikit lalai dan sombong. Jika tanpa aku, hanya mengandalkan kemampuan keluarga Lin yang buruk dan tidak memadai. Keluarga Lin kalian sudah terlalu tinggi menilai diri sendiri hingga sampai pada titik terdalam. Tidak berhati sebagai keluarga. Bukan juga aku, karena tidak ada lagi yang mau terhadapmu. Dan ketika kemampuanmu yang sebenarnya terungkap, hanya akan menghadapi penolakan di dunia bisnis. Adalah ketidakmampuan kalian yang menciptakan. Kau jangan di sini memberontak dan ingin menjebakku. Lihatlah, baiklah, diam dulu. Sekarang, aku akan membunuhmu dengan sakulan. Kamu datang. Kali ini, meskipun kamu datang ke sini, komedi ini memiliki sifat rendah dan menutup jalan. Masih berani bertindak. Pukuli dia sampai mati. Kamu lihat aku dengan mata yang mana? Bukankah kamu ahli dalam hal apa? Itu adalah kantor gubernur, tempat di mana kamu akan mati. Apakah aku berhak berbicara denganmu? Semua berantakan. Tapi Jenderal Wang adalah orang yang bertanggung jawab di kantor gubernur. Kantor Honglan meminjam banyak urusan kepada gubernur. Identitasnya berbahaya. Posisinya sangat tinggi. Tidak akan membiarkanmu bertindak semena-mena. Tuan Gubernur saat ini sedang menyambut para pengawas dari berbagai wilayah. Tempat ini tidak dapat menampung orang yang identitasnya tidak jelas. Orang yang rendah derajatnya. Aku tidak peduli bagaimana kau bisa masuk ke sini. Segera pergi dari sini. Tuan Gubernur, tugas urusan dalam. Bahkan berani menyebut diri sebagai jenderal. Memalukan. Kamu, hei, kamu awalnya menguntit saya untuk menyusup. Sekarang malah terang-terangan menghina sang raja. Tahu apa akibatnya? Oh, saya tidak salah. Dan saya hanya makhluk iblis berbentuk binatang. Maksudmu kamu adalah tamu istimewa bagi makhluk iblis berbentuk binatang? Kenapa saya tidak menerima informasi seperti itu? Omong kosong.
Jika kamu mencari kematian, saya akan kabulkan. Tuan Besar, iya. Tuan Besar, jangan khawatir. Tidak akan ada kelelahan sedikit pun. Iya. Ada apa dengan Jenderal Wang? Tuan, ada telepon untuk Anda. Malam ini, di kantor gubernur, akan ada urusan penting. Bahkan 4 penjaga utama pun harus diterima dengan upacara dan penghormatan tertinggi. Maksudmu orang penting itu adalah kau? Rencana licik ini pantas mendapat penghormatan sebesar itu, kupikir. Sombong sekali. Di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa membuat 4 kepala suku tunduk hanyalah Tuan Ning. Bukan kau. Lebih tepatnya, aku ini barang rongsokan yang tak seorang pun mau. Tidak punya kemampuan apapun. Sekarang mengawasi 4 penjuru. Justru Tuan Qin yang bertanggung jawab. Tuanku juga kebetulan pada saat ini benar-benar mencari kematian. Hari-hari jahat di sini bukankah kita? Apakah Tuan masih belum tahu bahwa keluarga Yu kita sudah lama aktif membantu istri untuk bereinkarnasi? Takkan bawahan Tuan Muda Xiao sengaja datang menghadap Tuan Gubernur. Tuan Muda Xiao tidak salah. Itu karena kamu merebut tunanganmu. Bahkan berani merusak tunangan Xiao Xiao. Berani mempertaruhkan nyawa. Jadi kamu, pergilah, lakukan apa yang kamu mau. Lebih baik daripada kamu melakukan pilihanmu. Lagi pula, keluarga Xiao lebih baik daripada keluarga MU yang penuh kebekuan. Keluarga MU tak punya harga diri. Keluarga MU terhadap keluarga Lin, semua itu akan saling membinasakan. Dan kau hanya bisa menontonku, keluarga Lin, terbang tinggi, menuju puncak. Benar, aku, Xiao Xiao, telah memperjuangkan Istana Naga untuk keluarga Lin. Sebagai arah kita, masih takut dengan penindasan keluarga MU. Jadi begitu. Tapi aku harap kau mengatakan pedang naga bergabung dengan pihak lawan. Sedangkan dia malah diam. Kau ini yang menikahi pria kaya raya, berhubungan dan memiliki banyak koneksi. Sudah lama ditentukan. Sekarang sedang membangun jembatan antara gubernur jenderal dan pejabat keamanan. Bagaimana Gubernur Liu bisa masuk? Keempat pejabat keamanan ada di sini. Selamat kepada Gubernur Liu. Tugas pedang istirahat. Ambil pedang naga. Metode kerjasama pertama. Tidak akan disia-siakan. Menghitung waktu. Tuan Qin sudah hampir tiba. Membuat hancur Xiao Hongyu. Salam kepada 4 tuan penjaga. Jenderal Xiao baru-baru ini dalam kondisi kesehatan yang baik. Berkat perlindungan dari Chen Zhenshou. Ini adalah keluarga. Masalahmu sudah diberitahukan oleh Liu Zuzong. Jika Xiao keluarga, kamu pasti akan menjadi mitra. Harus dilakukan seperti yang kami lakukan. Oleh karena itu, setuju untuk melakukannya. Mohon beri perhatian. Mitra kerja sama kota yang sangat penting. Membutuhkan keluarga Xiao. Seluruh keluarga baru saja jatuh. Kau meremehkan orang lain bukan tanpa alasan. Perkara Tuan Muda Sang.